Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Ye Haimeng yang membawa seikat bunga merah ke upacara pemakamannya sendiri. Dua pengawal pribadinya menggantikan dia untuk menangani semua orang yang menghalangi jalan. Para wartawan berkerumun menyadari bahwa mantan CEO grup Yunhai masih hidup. Haimeng meminta asistennya bernama Lengke untuk secara terbuka mengumumkan hasil tes DNA miliknya. Dia menceritakan bahwa 3 tahun lalu, dia dan suaminya mengalami kecelakaan di luar negeri. Karena itu, Yunhai dikuasakan kepada orang lain. Tetapi sekarang dia selamat dan kembali untuk menuntut apa yang menjadi miliknya. Haimeng meminta adik iparnya bernama Luo Siyue untuk mengembalikan seluruh hak kepemilikan saham dan kendali atas Yunhai. Luo Siyue teringat bahwa kakaknya dan Haimeng telah dinyatakan meninggal 3 tahun lalu. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan hasil tes DNA untuk menuntut kembali saham. Karena Ye Haimeng telah menikah dengan Luo Sinan, maka setengah dari Yunhai menjadi milik keluarga Luo. Selain itu, Luo Siyue telah menandatangani kontrak penjualan saham kakaknya ke perusahaan asing. Haimeng tertawa melihat kontrak yang tidak sah itu. Ternyata dia adalah orang di balik perusahaan asing yang membeli saham Yunhai. Haimeng menyatakan dirinya adalah istri Luo Sinan, juga CEO Yunhai. Selama Ye Haimeng masih hidup, tidak ada yang diizinkan menjual saham milik bersama antara dia dan suaminya. Yunhai akan selalu menjadi milikku. Apapun cara licik yang kalian gunakan, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Di sisi lain, anak bungsu keluarga Luo bernama Luo Shiba kembali ke villa keluarga. Shiba berdiri diam di depan lukisan yang dipesan khusus oleh kakak tertuanya untuk kakak iparnya. Sementara itu, Ye Haimeng pulang mengunjungi pohon yang dinamai sesuai dengan namanya. Dia melihat bekas luka panjang di pergelangan tangannya, lalu teringat kejadian 3 tahun lalu. Dia sangat menyayangi putra sulung keluarga Luo. Dia tahu ayah Haimeng menanam pohon yang mirip dengan putrinya yang penuh semangat hidup, jadi dia meminta pelukis untuk melukis pohon besar itu sebagai hadiah pernikahan untuk Haimeng. Dia percaya suaminya pasti akan membuatnya bahagia. Mereka saling mencintai dengan damai, merasa bahagia dengan pernikahan yang penuh tawa. Namun, pada malam bulan madu, Haimeng tiba-tiba ditenggelamkan ke dalam air. Dia diselamatkan oleh suaminya tetapi tetap curiga bahwa suaminya yang mencelakainya. Tepat saat mendengar suara barang pecah di luar, Haimeng keluar dan melihat suaminya berkelahi dengan seseorang yang memakai topeng. Luo Sinan buru-buru menarik Haimeng ke mobil, memintanya untuk tidak menghubungi atau mempercayai siapapun. Dia melaju melewati jalan besar, tiba-tiba ditabrak truk. Saat sadar Haimeng tidak bisa bergerak, Lengke memberitahu bahwa ini adalah rumah sakit milik gereja. Dia adalah penerjemah yang ditunjuk rumah sakit untuk membantu Haimeng. Lengke mengabarkan bahwa tulang rusuk Haimeng patah, harus segera menandatangani persetujuan operasi pemasangan pen. Jika tidak, sisa hidupnya harus duduk di kursi roda. Haimeng meminta bertemu suaminya. Namun Lengke mengatakan Luo Sinan telah meninggal. Selain itu, ayah Haimeng meninggal dini hari kemarin karena penyakit jantung. Ibu Haimeng jatuh koma hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Keluarga Ye dan keluarga Luo telah bekerja sama mengelola Yunhai. Lengke menekankan bahwa saat ini Haimeng tidak bisa meminta bantuan atau mempercayai siapapun. Haimeng tidak percaya, berusaha keras bangkit dari ranjang rumah sakit. Dengan susah payah dia mencari dan menemukan telepon umum. Dia tidak bisa menghubungi orang tuanya, akhirnya menghubungi pamannya bernama Ye Yueji. Tepat saat itu, televisi menyiarkan berita bahwa mantan ketua Yunhai meninggal karena penyakit jantung. Istrinya kehilangan suami dan putri sekaligus sehingga jatuh sakit parah dan koma. Keluarga Luo mengumumkan perjanjian kuasa pengelolaan aset yang ditandatangani pasangan Haimeng sebelum menikah. Jika terjadi sesuatu pada mereka, keluarga Luo akan mengambil alih Yunhai. Melalui layar, Haimeng menyaksikan sendiri pamannya membungkuk menyambut CEO baru. Dia buru-buru mematikan telepon, takut pamannya mengetahui keberadaannya. Tepat saat itu, sekelompok preman sedang mencarinya. Lengke sempat menarik. Haimeng masuk ke dalam, bertanya apakah dia sudah percaya sekarang. Ye Haimeng,
Tidak ada yang mengharapkan dia selamat, jadi dia harus bertahan hidup untuk merebut kembali semua miliknya. Haimeng menandatangani persetujuan menjalani operasi besar antara hidup dan mati. Dia ingat ayahnya berharap Haimeng tumbuh seperti pohon yang kuat dan tahan banting bisa bertahan menghadapi badai sendiri. Di villa, Luo Siyue takut Haimeng akan merebut kembali Yun Hai. Ibunya bernama Du Meiyun tetap percaya diri karena memegang perjanjian kuasa. Siyue serakah ingin seluruh aset milik keluarga Ye. Ibunya Du Meiyun ingat bahwa pamannya Haimeng yaitu Ye Yueji sedang memegang saham atas nama ibu Haimeng. Jika ibu Haimeng mengalami sesuatu saat koma, kita akan mudah menghadapi Ye Yueji. Sang ibu menyuruh Siyue memastikan posisinya agar dia bisa mengurus seluruh perusahaan Yun Hai untuk keluarga Luo. Namun, jangan sampai Luo Shiba tahu soal ini. Siyue tahu ibunya lebih menyayangi Shiba, jadi tidak berani mengganggu adik laki-lakinya. Sementara itu, Shiba membawa perlengkapan memanah. Dahulu kakak tertuanya yang mengajarinya memanah saat kecil. Kepala pelayan bernama Jumo memuji si bungsu yang semakin dewasa. Tepat saat penjaga melapor, Ye Haimeng telah kembali. Dia berhenti di depan Luo Shiba, melangkah langsung ke arahnya. Luo Shiba, sudah lama tidak bertemu. Ternyata sebelum kembali ke negara asal, Lengke telah menyelidiki keluarga Luo. Ayah mertua Haimeng bernama Luo Changdong memegang kendali grup investasi Chang Luo. Namun setelah putra sulungnya meninggal, dia sakit dan selalu berobat di luar negeri. Ibu mertua kandung Haimeng telah meninggal bertahun-tahun lalu. Ibu mertua tiri Du Meiyun melahirkan 2 anak yaitu Siyue dan Shiba. Siyue menikah dengan pria pilihan ibunya bernama Jiang Lin. Shiba yang paling disayangi ibunya sejak kecil sangat menyukai memanah. Setelah dewasa, dia belajar dan bertanding di luar negeri. Karena selalu dilindungi ibunya, dia tidak pernah terlibat urusan perusahaan. Mereka beralasan Haimeng dan suaminya telah meninggal, jadi pindah ke villa miliknya. Haimeng bertekad membalikkan keadaan, kembali ke villa untuk mengambil surat kuasa pengelolaan aset. Dia sengaja mendekati satu-satunya anggota keluarga Luo yang polos, yaitu Shiba. Tepat saat Siyue keluar mengusir Haimeng dari villa milik kakaknya. Haimeng ingat ini juga rumahnya. Du Meiyun buru-buru menyuruh putranya segera kembali ke kamar. Siyue mengejar Haimeng. Siyue tidak membiarkan siapapun menyentuh barang-barangnya. Haimeng bertanya huruf apa di anting-anting yang mirip dengan nama Luo Siyue. Dia bilang, setiap perhiasannya dibuat oleh desainer independen. Desainer itu selalu mengukir namanya di setiap anting atau kalung. Haimeng meminta Lengke membongkar kamar untuk mengelompokkan barang-barang miliknya. Du Meiyun masuk dan bertanya apa yang ingin dilakukan Haimeng. Dia mengingatkan agar Haimeng tidak berpikir bisa menakut-nakuti dan menelan seluruh Yun Hai. Haimeng tahu harus menghadapi situasi seperti apa, tapi dia tidak terburu-buru membongkar semua kartu di tangan ibu mertua tirinya. Ibu mertua, kau kira aku kembali untuk berebut harta? Suatu hari nanti kau akan tahu tujuanku. Melewati Shiba, Haimeng meminta Leng ke menyiapkan kamar untuk menyambutnya kembali. Di grup Yun Hai, pamannya Ye Yueji memarahi tim keamanan. Ye Boshen meminta ayahnya menahan amarah karena tidak ada yang menyangka Haimeng kembali tepat saat pemakaman. Ye Yueji mengingatkan bahwa saat tidak ada orang luar, Boshen tidak perlu memanggilnya ayah. Dia menyuruh anaknya mengingat statusnya agar tahu apa yang harus dilakukan. Di kamar penuh medali, Shiba bangun menyambut cahaya pagi. Dia melewati kamar kakak iparnya, kebetulan melihatnya membaca buku di dekat jendela. Dia melihat kakak iparnya berjinjit meletakkan buku di rak atas, lalu buru-buru membantu. Haimeng mengangkat dagu Shiba, memperingatkan agar tidak sembarangan mendekatinya. Dia mengajarinya untuk memegang nasib sendiri dengan baik, jangan mudah terlibat dalam urusan orang lain. Haimeng mendengar Shiba memanggilnya kakak ipar, lalu berbalik mendekatinya. Luo Shiba, kau tidak boleh memanggilku seperti itu. Luo Sinan sudah meninggal, jadi aku tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Namaku Ye Haimeng. Shiba, panggil aku kakak. Shiba menolak karena tidak mau memanggil Haimeng kakak.
Haimeng tiba-tiba menginjak kaki Shiba untuk meletakkan buku di rak atas. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga dia sendiri bisa mendengarnya. Napasnya memburu tapi tetap berusaha tenang. Haimeng keluar dan memberitahu Lengke bahwa tidak ada petunjuk di ruang buku. Lengke berpikir Du Meiyun sangat hati-hati, pasti menyembunyikan perjanjian di villa. Haimeng ingat masih ada satu tempat yang terlewat, yaitu kamar Shiba. Menunggu Shiba keluar rumah, Haimeng diam-diam masuk ke kamarnya. Dia tiba-tiba menemukan brankas rahasia. Lengke memperingatkan Haimeng jika salah memasukkan sandi beberapa kali, brankas bisa otomatis memanggil polisi. Tepat saat Shiba membuka pintu kamar, Haimeng buru-buru bersembunyi di belakang ranjang. Dia mengambil sebotol anggur, Tapa Enget sudah menutup tirai sebelum keluar. Dia mendengar telepon berdering lalu kembali mengangkatnya. Ternyata Shiba janjian bertemu Boshen. Lampu mobil menyorot ke jendela sehingga bayangan Haimeng terlihat di tirai. Untungnya Boshen mematikan lampu mobil, meminta Shiba mengajak Haimeng juga. Shiba menolak. Tepat saat itu dia menyadari ada penyusup di kamarnya. Dia buru-buru mengejar, tapi hanya bertemu pembantu. Pada saat yang sama Boshen juga mengejar bayangan wanita. Namun, Lengke sempat menggantikan posisi Haimeng. Dia ingat Haimeng dan sepupunya Boshen kembali saat pemakaman. Lengke bilang dia tahu Boshen, bahkan hal-hal yang tidak diketahui Boshen. Dia menasihati agar tidak ikut campur urusan orang lain, juga jangan mencari orang yang tidak seharusnya ia temui. Ye Boshen, simpan baik-baik hatimu, kalau tidak suatu hari nanti kau akan kehilangan tanpa sadar. Bertemu Lengke, Haimeng bertanya mengapa dia nekat membantunya. Lengke bertanya pada Haimeng, tidak takut kita jadi musuh? Haimeng punya banyak musuh jadi tidak takut menambah satu lagi. Lengke tertawa dan bertanya apa yang sudah ditemukan Haimeng. Haimeng belum bisa membuka brankas tapi menemukan pesan dari Du Meiyun. Dia menyuruh Shiba untuk menelepon ayahnya. Namun di pojok kertas tertulis nama Tianyang. Haimeng berpikir hanya perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan yang memakai nama itu. Dia menduga Tianyang adalah tempat perawatan Luo Changdong atau pusat rahasia tempat ibunya dikurung. Di villa, Shiba ingin keluar melihat pusat olahraga, sangat cocok untuk sekolah panahan. Jumo memanggil sopir untuk mengantar tuan muda, tapi Shiba lebih suka menyetir sendiri. Tepat saat Haimeng pulang tapi tidak melirik siapapun, Shiba keluar melihat sopir sudah menyiapkan mobil untuknya. Dia mengira itu mobil kakak perempuannya, jadi langsung pergi, tapi di tengah jalan Shiba menyadari rem mobil blong. Dia buru-buru menelepon Jumo dan baru tahu dia sedang mengendarai mobil milik Haimeng. Shiba menenangkan diri, yakin bisa mengendalikan kecepatan. Nomor asing menelepon, mengarahkan dia ke jalan pinggiran kota. Shiba mengenali suara Haimeng, dan dia sedang mengikuti dari belakang. Shiba mendengar dirinya masuk ke jalan yang sedang diperbaiki, lalu meminta Haimeng segera kembali. Luo Shiba, kau percaya padaku? Haimeng, aku percaya padamu. Haimeng meminta Shiba berpegangan erat lalu menyalip mobil untuk memblokir jalan. Dia sudah terbiasa dengan rasa sakit jadi nekat menyelamatkan Shiba. Ye Haimeng akhirnya keluar dari mobil. Haimeng mengerahkan seluruh tenaga menarik Shiba keluar dari mobil yang terbakar. Dia melihat api membesar lalu terus menopang Shiba untuk melarikan diri. Ledakan keras membuatnya tidak kuat lagi dan jatuh pingsan. Dalam keadaan setengah sadar, Shiba samar-samar melihat wajah Haimeng di hadapannya. Di rumah sakit, dokter mendiagnosis pen penyangga tulang rusuk Haimeng bergeser dari posisinya. Demi keselamatan, pasien harus menjalani operasi ulang. Haimeng menolak karena masih banyak urusan yang harus dilakukan. Lengke bertanya mengapa Haimeng nekat menyelamatkan Shiba. Haimeng menduga ada yang berbuat curang pada mobilnya, jadi tidak ingin melibatkan orang tak bersalah. Lengke mengingatkan Haimeng bahwa Shiba juga bermargalu. Jangan mencari alasan untuk mendekati Shiba, hingga dia mengacaukan rencana 3 tahun ini. Setelah keluar rumah sakit, Shiba ingin bicara dengan Haimeng. Dia menolak karena tidak ingin terlibat dengan Shiba. Ye Haimeng, kenapa kakak selalu dingin padaku? Kakak benci aku atau aku melakukan kesalahan? Luo Shiba, aku benci kamu.
Aku menyelamatkanmu karena tidak suka orang bilang kamu kecelakaan di mobilku. Hai Meng, apakah kakak tidak suka melihat aku mati karena kakak sudah melihat kakak laki-lakiku meninggal di depan matamu? Hai Meng memperingatkan Siba, jangan menebak-nebak tentang dirinya. Dia hanya spontan ingin menyelamatkan orang, tidak peduli siapa yang ada di mobil. Luo Siba, jangan dekati aku. Ye Hai Meng, kalau aku tidak menurut bagaimana? Aku ingin mendekatimu. Tolong jangan dorong aku pergi. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi antara kakak dan keluarga Luo, tapi di saat paling berbahaya, kakak mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkanku. Hai Meng, terima kasih. Anak kecil, aku beri kau satu kesempatan. Hai Meng tiba-tiba menarik Siba mendekat, memintanya mengulang kata-kata tadi. Siba pelan memanggil, kakak. Hai Meng memuji Siba, tapi sayangnya dia sama sekali tidak bermarga Luo. Jadi Siba, sebaiknya jangan main-main denganku. Tepat saat Du Meiyun membawa suaminya pulang, Luo Changdong sangat merindukan masa-masa bersama ayah Hai Meng di dunia bisnis. Dia juga tidak lupa penampilan malu-malu Hai Meng saat pertama kali bertemu. Luo Changdong bertanya kemana saja Hai Meng selama ini. Dia bilang, hidup dan mati sudah di ujung tanduk. Berkat Sinan dia masih bisa bertahan. Luo Changdong ingat kedua keluarga membeli villa sebagai hadiah pernikahan untuk kedua anak mereka. Dia meminta waktu beberapa hari untuk mengatur keluarga Luo pindah ke villa pinggiran kota. Selain itu, dia akan meminta si Yue segera mengembalikan Yun Hai kepada Hai Meng. Luo Changdong berharap pada pesta ulang tahun ke-60 nanti, Hai Meng menceritakan semua yang terjadi dengan Sinan. Setelah itu keluarga Luo akan mengembalikan semua yang masih menjadi utangnya. Pesta ulang tahun diadakan di villa. Siba ingin bicara dengan Hai Meng, tapi dia hanya lewat dengan dingin. Tepat saat Lengke melapor di pinggiran kota ada panti jompo bernama Yang Tian, istri salah satu anggota dewan direksi grup Chang Luo yang mendaftarkan namanya. Lengke mengirim orang menyusup ke panti jompo, menemukan area yang sangat tersembunyi dan mewah. Hai Meng curiga mereka mengurung ibunya di sana. Tepat saat Bo Shen menyapa sepupunya, dia menanyakan tentang Lengke karena sebelumnya tidak pernah melihat Hai Meng berteman dengannya. Hai Meng tumbuh bersama Bo Shen jadi sangat tahu apa yang dipikirkannya. Bo Shen merasa jika Hai Meng tahu, dia tidak akan menikah dengan Luo Sinan. Dia pernah bilang keluarga Luo sangat rumit, dia sangat menyesal tidak mencegah Hai Meng sampai akhir. Hai Meng tahu Bo Shen selalu tulus padanya, tapi dia tidak seperti Bo Shen meski dimanfaatkan tetap sabar dan memaafkan. Saat pesta, si Yue mewakili keluarga Luo mengucapkan selamat ulang tahun panjang umur. Hai Meng menyadari pamannya dan suami si Yue tidak hadir. Hai Meng diam-diam mengirim pesan ke Lengke, tepat saat dia menerima kabar dari panti jompo. Sementara itu, sekelompok orang berpakaian hitam datang ke kamar ibu Hai Meng. Mereka memaksa ibunya menandatangani surat penyerahan saham Yun Hai. Di sisi lain, Luo Changdong tidak mengizinkan Hai Meng meninggalkan pesta. Dia menyatakan bahwa mulai sekarang, Hai Meng akan memimpin keluarga Ye dan grup Yun Hai. Tapi Hai Meng khawatir ibunya dalam bahaya buru-buru pergi. Sampai di panti jompo Yang Tian, Hai Meng dihadang pembunuh bayaran di pintu. Pengawalnya bernama Guan Jie muncul tepat waktu untuk membuka jalan. Hai Meng menerobos masuk, melihat ibunya terbaring lemah di ranjang. Ibu, aku sudah pulang. Ibu Hai Meng memberikan USB pada putrinya lalu meninggal dunia. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ibu pernah berjanji akan selalu melindungiku dari belakang. Tiba-tiba badai datang membuat Hai Meng jatuh. Luka batin dan fisik perlahan menggerogoti semangatnya. Ye Hai Meng. Siba sempat menahan Hai Meng melihat wajahnya penuh keringat. Hai Meng, kenapa kakak sampai terluka seperti ini? Luo Siba, jangan sentuh aku. Meski mati aku tidak akan ikut keluarga Luo. Tepat saat Lengke menelepon Hai Meng, meminta Siba menjaga kakaknya. Lengke ditahan polisi untuk penyelidikan tapi sudah memanggil dokter pribadi untuk Hai Meng. Dia meminta Siba tidak membawa Hai Meng ke rumah sakit, juga jangan bilang siapapun. Siba panik menggendong Hai Meng pulang malam itu. Dalam mimpi, Hai Meng disiksa oleh suara ibunya yang memanggil-manggil. Di luar, dokter mendiagnosis pasien demam tinggi karena radang tulang belakang.
Jika Haimeng tetap keras kepala tidak memasang pen lagi, penyakitnya akan semakin parah. Di ranjang, Haimeng gelisah tidak bisa tidur. Shiba buru-buru memegang tangannya. Hatinya perih membayangkan apa saja yang sudah dialami gadis ini. Dia tiba-tiba berbalik memperlihatkan bekas luka panjang di punggungnya yang membuat Shiba terpaku. Mata Shiba memancarkan rasa iba yang dalam. Dia diam-diam membalikkan badan, perlahan menutupi luka itu dengan selimut. Tanpa ragu, Shiba menyiapkan obat lalu dengan hati-hati menyuapi Haimeng. Dia dengan lembut mengoleskan obat ke luka di pergelangan tangan Haimeng, lalu meniup perlahan untuk meredakan rasa sakitnya. Melihat Haimeng masih gemetar karena sakit, dia menggenggam tangannya, memberikan sedikit ketenangan. Malam itu, Shiba tidur di samping, diam-diam menjaga tidur Haimeng hingga pagi. Tapi saat dia bangun, Haimeng sudah tidak ada. Dia menyesalkan Haimeng mengabaikan kesehatannya, bahkan tidak membawa obat pereda nyeri. Bertemu Lengke, Haimeng langsung membuka USB peninggalan ibunya. Di dalamnya tercatat nomor telepon kantor pengacara Tian Cheng. Mereka sangat senang mendengar suara Haimeng. Mereka bilang 4 tahun lalu ibunya sudah menulis surat wasiat agar seluruh harta diwariskan kepada putrinya. Haimeng menunggu semua orang keluar baru berani menangis. Dia tahu ibunya memberikan seluruh cinta padanya, membuatnya semakin sakit hati. Keesokan harinya, Haimeng membawa foto ibunya resmi kembali ke grup Yunhai. Di dalam, Jiang Lin buru-buru mengadakan rapat pemegang saham, namun Haimeng sudah menghadang di depan pintu. Ia melangkah masuk ke kantor, duduk di kursi direktur utama yang seharusnya miliknya. Haimeng bertanya-tanya apakah Jiang Lin bermargaya atau memiliki saham di grup Yunhai. Jika tidak, bagaimana berani mengaku sebagai direktur utama? Jiang Lin mengatakan dirinya mendapat surat kuasa untuk mengelola Yunhai. Haimeng langsung berkata, Jiang Lin hanyalah boneka keluarga Luo, alat untuk menanggung kesalahan menggantikan istri. Ia menyatakan akan mengusir Jiang Lin dari kursi direktur utama. Tepat saat itu Ye Yueji datang untuk mengucapkan selamat kepada keponakannya yang telah kembali. Namun Haimeng tidak membiarkan dia duduk, juga tidak boleh mengaku keluarga di tempat kerja. Ia menegur Ye Yueji karena manajemen yang buruk, sehingga memberhentikannya dari jabatan wakil direktur utama. Ye Yueji bertanya apakah keponakannya cukup layak untuk memecatnya. Ia telah membangun perusahaan keuangan bersama, bahkan menjaga Yunhai untuk keponakannya selama 3 tahun. Ye Yueji, paman telah menyebabkan ibu saya dimasukkan ke panti jompo swasta. Paman menggantikan ibu saya memegang saham, tapi justru membuat keluarga Ye kehilangan kendali nyata. Jadi silakan pergi dari sini. Si Yue membawa ibunya untuk menuntut Haimeng apakah ingin merebut Yunhai. Haimeng menertawakan karena perusahaan itu memang miliknya. Du Meiyun mengingatkan Haimeng agar tidak terlalu sombong karena separuh Yunhai milik keluarga Luo. Ia bertanya berapa banyak saham yang dimiliki Haimeng, sehingga berani memecat Jiang Lin. Daripada membawa foto mendiang, sebaiknya tunjukkan sahamnya. Lengke menunjukkan surat pengalian 12% saham yang diberikan mantan ketua kepada putrinya untuk dikelola secara independen. Du Meiyun menganggap saham itu tidak cukup untuk menguasai perusahaan karena 37% saham milik bersama Haimeng dan Luo Xinan masih belum bisa dipisahkan. Selain itu, Ye Yueji memegang 6% saham milik Ibu Haimeng. Pengacara menyatakan 4 tahun lalu, Ibu Haimeng telah menyerahkan seluruh aset kepada putrinya. Ia tidak hanya menandatangani, tapi juga merekam video pembuatan surat wasiat. Haimeng menceritakan malam sebelumnya, ibunya dipaksa mengalihkan saham. Jadi siapapun yang membawa surat itu adalah pelaku yang mencelakai ibunya. Haimeng menyimpulkan ia memegang 37% saham bersama Luo Xinan dan 16% saham pribadi. Ia adalah pemegang saham terbesar, menantang siapapun yang berani merebut posisi direktur utama grup Yunhai. Setelah Haimeng pulang, Shiba bercerita ingin meneleponnya. Haimeng bertanya pada Shiba, "Kamu tidak ingat apa yang pernah aku katakan?" Ayah tidak ingin, juga tidak setuju untuk berpisah darinya. Shiba tahu Haimeng berselisih soal saham dengan keluarganya, tapi ia berpikir uang tidak bisa membeli perasaan dan ketulusan. "Haimeng,
Aku hanya ingin mengantarkan obat untuk kakak. Dokter meresepkan banyak obat tapi kakak tidak membawanya. Aku takut kakak sakit atau demam lagi. Sebenarnya Haimeng tidak butuh, tapi ia tidak tega menolak adik yang begitu tulus. Ia berbalik, diam-diam mengulurkan tangan ke hadapan Siba. Siba menyentuh tangan kakaknya, lalu teringat kotak obat masih di kamar. Ia berjanji besok pagi jam 6 bertemu di ruang baca. Pagi-pagi sekali, Haimeng perlahan membuka pintu ruang baca. Angin pagi bertiup lembut, mengibaskan tirai putih dan menampakkan wajah cerah Siba di jendela. Ia menengadah menatap Haimeng, matanya bersinar, senyumnya lembut seperti mentari pagi. Haimeng teringat malam itu ia terbangun, Siba masih menggenggam erat tangannya. Ia bergumam, "Kak, jangan khawatir, aku di sini." Saat bertemu Siba, Haimeng dengan dingin meminta obat. Ia bilang tidak peduli urusan keluarga, tapi pasti ingat janji pada kakaknya. "Kak, aku bisa dipercaya kok." Haimeng gugup, buru-buru menjauh dari Siba. Ia takut kakaknya lupa, jadi sudah menuliskan cara pakai setiap obat. Haimeng mengingatkan Siba bahwa ia bisa merawat diri sendiri. "Haimeng, ternyata kakak benar-benar membenciku." Haimeng membantah, menjelaskan ia tidak terbiasa dekat dengan orang lain. Selama 3 tahun ini, ia selalu merawat diri sendiri. Suyu dengan riang berlutut meletakkan obat di telapak tangan Haimeng. Ia meringis karena pahit, membuat Siba tertawa. Siba teringat sikap galak Haimeng saat bertengkar, tapi sekarang takut obat pahit. Ia hendak pergi tapi Siba buru-buru menahan karena sudah menyiapkan permen manis untuk kakaknya. "Haimeng, jika kakak merasa obat atau hidup ini terlalu pahit, cobalah permen buah ini. Pasti akan membawa rasa manis sampai ke dalam hati kakak." Haimeng mengejek Siba kekanak-kanakan. Ia bertanya, "Buku-buku baru di rak itu semua milikmu?" Siba bercerita, setiap kali dinas ke luar negeri, kakaknya selalu membelikan 1 buku tentang panahan. Ia mengerti bahasa Inggris dan Jerman, tapi tidak bisa menerjemahkan bahasa Latin. Haimeng mengaku tahu sedikit karena dulu diajari Sinan. Siba pun meminta kakaknya, mumpung pagi ini senggang, untuk meringkas isi utamanya. Saat Haimeng sibuk mencatat, Siba diam-diam meliriknya di bawah cahaya pagi yang menembus jendela. Setiap kali Haimeng tiba-tiba menoleh, hatinya berdebar aneh. Meski matanya menatap buku, pikirannya sepenuhnya tertuju pada kakaknya. Haimeng berhenti menulis, berjanji akan melanjutkan besok. Siba mengingatkan Haimeng membawa kotak obat. Jangan lupa minum tepat waktu. Ia menatap bayangan kakaknya yang perlahan menghilang di balik pintu, buru-buru berjanji akan bertemu lagi besok. Sampai di Yunhai, Haimeng resmi memulai pembersihan besar-besaran di perusahaan. Semua departemen harus menghentikan pekerjaan, menyerahkan semua dokumen dan komputer. Lengke menggantikan Ye Yueji sebagai wakil direktur keuangan yang baru. Di sisi lain, Du Meiyun menyalahkan putri dan menantunya yang tidak berguna. Haimeng baru pulang sudah memutus semua kaki tangan keluarga Luo. Si Yue menyalahkan ibunya yang selalu keras padanya, tapi memanjakan Siba yang santai. Ia takut nanti warisan kakaknya semua diberikan ke anak bungsu. Du Meiyun mengingatkan si Yue sudah berapa banyak uang yang diambil dari rekening perusahaan. Jiang Lin meminta ibunya tidak mempermasalahkan istrinya. Ia takut Haimeng kembali membuat mereka kehabisan langkah. Du Meiyun mengaku masih menyimpan kartu truf. Tanpa sengaja lewat, Siba melihat ibunya membicarakan sesuatu dengan si Yue dan suaminya. Ia keluar menyapa ayahnya untuk pergi latihan bersama teman. Luo Changdong ingat hanya anak bungsunya yang tidak pernah meminta uang. Siba mandiri di luar negeri, hidup dari hadiah turnamen. Luo Changdong bertanya pada putranya, pernahkah berpikir akan mengambil alih perusahaan keluarga atau masuk Yunhai menggantikan kakaknya? Siba merasa perusahaan keluarga punya banyak talenta, dan keluarganya tidak seharusnya merebut Yunhai, karena itu milik keluarga Ye yang tiba-tiba jadi milik bersama setelah Haimeng menikah dengan Sainan. Setelah Sinan meninggal, keluarga Luo tidak seharusnya memakai alasan pernikahan untuk menekan Haimeng. Luo Changdong memuji putranya berhati baik, tapi soal kepentingan sulit membedakan benar salah. Nanti Siba cukup lakukan apa yang disukai. Sementara itu di Yunhai,
Haimeng mendengar kabar Dewan Direksi mengajukan permohonan ke pemerintah untuk mengganti badan hukum perusahaan. Tepat saat asisten bernama Tanhan melapor, seorang sekretaris diam-diam membawa stempel penting perusahaan. Haimeng meminta Leng kemenahan permohonan perubahan badan hukum agar ia bisa mencari sekretaris itu. Haimeng menemukan sekretaris itu di parkiran, buru-buru mengejar hingga ponselnya terjatuh. Ia mengambil jalan pintas, nekat menghadang mobil. Tanhan datang mengambil kembali izin dan stempel perusahaan. Di sisi lain, Siba tanpa sengaja bertabrakan dengan Jiang Lin. Ia menunduk mengambil dokumen, menemukan surat permohonan kematian untuk Luo Xinan. Siba menunggu Jiang Lin pergi lalu menelepon Haimeng. Ia menduga Jiang Lin sedang menuju kantor catatan sipil. Haimeng bertanya apakah Siba mau membantunya. Ia mengikuti mobil Jiang Lin lalu menyalip untuk menghadang. Ia menyiramkan air ke wajah agar pura-pura kambuh gangguan kecemasan sebelum bertanding. Jiang Lin menyarankan adiknya menepi dulu sampai tenang baru pulang. Siba menarik tangan Jiang Lin meminta kakak iparnya mengantarnya pulang untuk minum obat. Jiang Lin melihat anak buah Haimeng lewat, buru-buru bilang harus menyelesaikan urusan penting untuk keluarga Luo. Siba bertanya pada kakak iparnya, "Keluarga rela kehilangan aku?" Ia pun mengadu pada ibunya bahwa kakak iparnya membiarkannya. Jiang Lin menghela napas, akhirnya setuju mengantar adik iparnya pulang. Larut malam, Siba tiba-tiba menerima pesan dari Haimeng. Ia langsung bangun, berlari ke ruang baca. Ia berhenti di depan pintu, merasakan dadanya masih berdebar. Ia menunggu detak jantungnya tenang, baru berani membuka pintu. Siba melihat wajah Haimeng murung, buru-buru bertanya, "Kakak tidak sempat bersaing dengan Jiang Lin?" Ia melihat pergelangan tangan kakaknya bengkak, lalu mengambil obat. Haimeng menarik Siba, memberitahu ia sudah mendapatkan surat kematian. "Luo Siba, orang yang pernah menjadi suamiku benar-benar sudah tiada." Siba hanya ingin menghapus air mata yang mengalir di pipi Haimeng, tapi tangannya terhenti di udara karena tak berani menyentuh wajahnya. Duduk dalam gelap, Haimeng bercerita dulu ia bertemu Sinan di perpustakaan. Ia memilih kamus Latin tapi Sinan sudah lebih dulu meminjam. Ia meminta Sinan meminjamkan seminggu agar bisa menerjemahkan dokumen. Sinan tiba-tiba berbalik, buru-buru menahan kepala Haimeng. Ia bilang hanya meminjamkan pada keluarga atau teman. Jika mau, Haimeng bisa jadi teman atau keluarganya. Siba akhirnya mengerti kenapa kakaknya suka membaca bahasa Latin. Siba ingat ia menekuni panahan karena didorong kakaknya. Sinan mengajarinya percaya diri menembak tepat sasaran, bahkan meraih banyak gelar juara. Suatu hari nanti orang akan mengenal keluarga Luo bukan hanya dari perusahaan, tapi juga anak bungsu yang meraih banyak prestasi. Sinan memberikan lencana kupu-kupu pada Siba, berpesan harus juara dulu baru boleh melepasnya. Siba tahu keluarganya tidak seharusnya merebut Yunhai dan villa milik Haimeng. "Kak, maaf aku tidak bisa menahan keluarga, juga tidak bisa membantu kakak, tapi jika kakak butuh, aku pasti datang." Siba buru-buru menggenggam tangan Haimeng hingga ia kesakitan. Ia panik melepas tangan, bertanya, "Apakah luka di punggung juga akibat kecelakaan dulu?" Ia perlahan menyentuh bekas luka panjang, bertanya, "Apakah masih sakit?" "Siba, jangan lihat lagi, jelek." "Haimeng, luka itu tidak jelek, tidak perlu dipikirkan, cukup ingat minum obat tepat waktu. Karena luka cepat sembuh, tidak akan sakit lagi." Saat Haimeng tertidur, Siba diam-diam menggambar di bekas lukanya. Ia berharap kakaknya bisa melewati segala kesulitan menuju bintang. Keesokan harinya, Gu Dongxia mengumpulkan anggota dewan direksi. Ia bercerita dulu membangun Yunhai bersama orang tua Haimeng. Ia juga menyaksikan keluarga Ye menyerahkan pulau. Beruntung bisa bergantung pada kekuatan keuangan grup Changluo. Maka Gu Dongxia menilai Haimeng tidak boleh melupakan jasa. Ia mendapat kuasa dari para pemegang saham untuk meminta Haimeng membagi saham secara terbuka dengan suami yang telah meninggal. Dewan direksi sudah mengumumkan ke media akan mengadakan rapat pada hari peringatan kematian Luo Xinan. Di kantor, Haimeng menduga Gu Dongxia bertindak atas perintah Du Meiyun. Jika ia masih memegang surat kuasa pengelolaan aset, Haimeng tidak bisa mengendalikan dewan sepenuhnya.
Ia harus kembali ke villa untuk mengambil kartu truf keluarga Luo. Di villa, Haimeng berencana mengajak Shiba keluar, tepat saat si Yue turun memanggil adiknya. Ia menarik Shiba ke atas untuk menjelaskan kemana uang dalam jumlah besar dipindahkan. Haimeng hendak diam-diam masuk kamar Shiba, tapi Lengke mencegah. Karena si Yue tengah malam memeriksa rekening dan membawa adiknya tanpa menutup pintu. Namun Haimeng yakin Shiba tidak menjebaknya. Apalagi waktu menuju rapat pemegang saham sudah mepet. Masuk kamar Shiba, Haimeng langsung membuka brankas. Ia mendengar langkah kaki Shiba. Buru-buru bersembunyi di balik tirai. Benar saja, si Yue ingin masuk kamar Shiba. Ia hendak membuka pintu, tapi melihat lampu berkedip di balik tirai. Shiba mendengar kakaknya memanggil. Akhirnya membuka pintu. Haimeng buru-buru menutup mulut Shiba. Ia melihat kakaknya berusaha membuka pintu lalu menekan Haimeng ke pintu. "Haimeng, jangan khawatir, aku akan membantumu." Shiba meminta kakaknya berhenti ribut, biarkan ia tidur. Ia menoleh ke Haimeng, menyadari jarak mereka hanya sehela napas. Dalam kebingungan, Shiba perlahan melepas tangan, mundur, tapi langsung ditarik kembali ke tempat semula. Tatapan mereka bertemu, tidak menghindar dan tanpa kata. Detik demi detik berlalu, jarak itu semakin dekat. Seolah dunia memberi ruang untuk sesuatu yang akan terjadi. Haimeng mendengar si Yue pergi, lalu mendorong Shiba. Ia bertanya, "Kenapa diam-diam masuk kamarnya?" Haimeng bilang ia mencari surat kuasa pengelolaan aset. Keluarga Luo memanfaatkan surat itu untuk menahan 37% saham Yunhai. Sinan dulu pernah tinggal di kamar ini, meninggalkan brankas rahasia. Namun, Haimeng belum tahu sandinya. Shiba ingat kakaknya sering menyebut hari ia juara panahan pertama kali. Benar saja, Sinan sangat menyayangi adiknya, tapi dalam dokumen hanya ada kertas kosong. Tepat saat Lengke mengirim pesan, meminta Haimeng segera pergi. Tak disangka, Du Meiyun dan putrinya sudah menunggu di luar. Ia menyerbu untuk memarahi putranya, tapi Haimeng menarik Shiba menghindari tamparan. Du Meiyun tetap memaksa, sementara Haimeng terus melindungi Shiba. Du Meiyun memarahi putranya pura-pura sakit, berani melawan keluarga. Haimeng menegaskan ia yang meminta Shiba membantu. Si Yue mengejek Nona Ye tidak bermoral, berani menggoda adik ipar. Haimeng tertawa, ia tidak perlu melakukan itu. Lagi pula hubungan pernikahan dengan Sinan sudah berakhir 3 tahun lalu. Jadi ia dengan keluarga Luo atau Shiba tidak ada hubungan moral atau etika. Du Meiyun mengingatkan Haimeng jangan kira surat kematian bisa memutus hubungan hukum dengan Sinan. Karena ia masih meninggalkan surat kuasa pengelolaan aset. Du Meiyun memperlihatkan tanda tangan Sinan di surat kuasa. Jika salah satu terjadi apa-apa, 37% saham sepenuhnya dikelola keluarga Luo. Ia memerintahkan mengurung Shiba di kamar, tidak boleh keluar sebelum rapat pemegang saham. Di kamar Shiba tidak bisa membuka pintu, juga tidak bisa menghubungi Haimeng. Ia cemas, kasihan kakaknya harus menghadapi semuanya sendirian. Tepat saat Haimeng mengetuk pintu bertanya, apakah Shiba baik padanya karena kakaknya. "Ye Haimeng, aku tidak pernah mengaitkan kakak dengan kakakku. Aku peduli dan khawatir karena kakak pantas mendapatkannya. Meski orang lain tidak mengerti, aku tahu kakak baik dan tulus. Kakak tidak sekuat yang terlihat, juga tidak pantas diperlakukan buruk. Shiba, terima kasih." Lewat pintu mereka merasakan kehangatan satu sama lain. "Shiba, tolong bantu aku sekali lagi. Sebelum rapat pemegang saham, bawalah buku catatan Sinan ke pengawalku. Tan Han akan mengantarmu ke ahli tulisan tangan. Bawa hasilnya ke rapat umum pemegang saham Yunhai. Shiba, aku pasti akan menunggumu." Pada hari rapat pemegang saham, Shiba meminta Bashen menjemput. Ia membalut tangan untuk memecahkan pintu dan melarikan diri. Pada hari peringatan kematian Luo Sinan, pengacara menyatakan telah mengajukan permohonan pembagian aset. Sebelum pengadilan memutuskan, 37% saham milik pasangan Sinan akan dibekukan sementara. Namun menurut surat kuasa pengelolaan aset, keluarga Luo berhak penuh menggunakan saham itu. Selain itu, hampir separuh pemegang saham memberi kuasa pada keluarga Luo. Saat ini keluarga Luo memegang lebih dari 51% saham sehingga menguasai Yunhai.
Namun, tidak ada tepuk tangan karena kemunculan mendadak direktur utama. Hai Meng masuk, mendoakan suaminya tenang di alam sana. Sebagai istri Luo Xinan, ia menyatakan berhak penuh atas 37% saham. Gu Dongxia mengingatkan Hai Meng bahwa suaminya telah memberi kuasa pada keluarga Luo. Hai Meng bertanya pada Gu Dongxia, jika bersekongkol dengan lawan, harus bertanggung jawab seperti apa? Leng. Mengumumkan bukti, Gu Dongxia menyuruh sekretaris mengambil izin dan stempel perusahaan. Si Yue meminta Hai Meng tidak terlalu berkuasa, jangan kira mudah merebut semua aset. Ia bertanya kenapa kakaknya meninggal, tapi Hai Meng masih hidup. Hai Meng memanfaatkan kesempatan untuk mempublikasikan catatan perawatan mobil. Ia bercerita beberapa minggu lalu ada yang memotong rem mobilnya. Jika hari itu ia duduk di mobil, pasti sudah menyusul suaminya. Leng menambahkan, Nyonya Ye dimasukkan ke panti jompo swasta sejak 3 tahun lalu. Kondisinya makin lemah lalu meninggal bulan lalu. Hai Meng segera menyelidiki, menemukan Jianglin buru-buru meninggalkan panti sebelum Nyonya Ye meninggal. Hai Meng meminta pengawal menyerahkan Gu Dongxia dan Jianglin ke polisi. Du Meiyun tahu Hai Meng banyak akal, tapi tidak bisa mengubah kenyataan pernah menikah dengan putra sulung keluarga Luo. Hai Meng merebut kartu truf Du Meiyun, menyatakan surat kuasa pengelolaan aset tidak sah karena ia tidak pernah menandatangani surat itu, melainkan ditiru tanda tangannya oleh Luo Xinan. Du Meiyun menuduh Hai Meng tidak malu memfitnah mendiang suaminya. Hai Meng langsung menelepon Siba masuk. Ia terkejut, semua mata tertuju padanya. Si Yue memarahi adiknya bodoh, menghancurkan keluarga sendiri. Hai Meng mengambil hasil pemeriksaan tulisan tangan yang dibawa anak bungsu keluarga Luo, yang menyatakan 2 tanda tangan di surat kuasa adalah tulisan Luo Xinan. Siba bertanya, ini alasan Hai Meng ingin aku hadir di rapat pemegang saham. Siba, aku harus menunjukkan pada keluarga Luo bahwa aku mengambil kembali seluruh Yunhai dan villa. Ternyata saat Du Meiyun sibuk memarahi putra dan Hai Meng, Leng diam-diam masuk ke kamarnya untuk mengambil kembali sertifikat kepemilikan villa. Hai Meng menyatakan Luo Xinan meninggal karena kecelakaan. Jadi ia mengambil kembali seluruh saham dan properti. Mulai sekarang, ia memegang kendali penuh atas Dewan Direksi Yunhai. Siba berdiri diam menunggu Hai Meng. Tapi yang ia terima hanyalah sikap dingin yang menyesakkan. Ia tak berkata sepatah kata pun. Tak ada tatapan lembut. Hanya jarak tak kasat mata. Seolah di antara mereka ada tembok yang tak bisa dilalui. Kembali ke villa, Siba melihat satpam membuang semua barang-barangnya keluar. Si Yue memarahi adiknya bodoh, makan dari pohon apel tapi melindungi pohon ara. Du Meiyun terus menghukum Siba, tak sudi mengakui anak yang buta hati. Tepat saat Hai Meng kembali, ia pun tak melirik Siba sedikit pun. Leng menasihati Siba untuk hidup tenang, jangan menunggu Hai Meng lagi. Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, tak akan ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Luo. Siba bersikeras harus bertemu Hai Meng meski dia memusuhi keluarganya. Tiba-tiba hujan turun, Siba panik membereskan semua barang, cepat-cepat memasukkan ke koper. Ia lega saat sadar barang terpenting masih utuh. Suara langkah kaki terdengar di tengah hujan, makin lama makin jelas. Siba menengadah, akhirnya ia berhasil menunggu kedatangannya. Hai Meng berdiri di depan Siba, memegang payung yang dibiringkan ke arahnya. Di bawah gerimis, saat itu begitu sunyi, hingga ia bisa mendengar detak jantung sendiri. Siba berdiri, tegas menggenggam tangan Hai Meng. Ia bertanya, kenapa tidak meminta Bashan membawa surat hasil pemeriksaan? Siba, karena kau bermarga Luo. Jika kau membawa surat itu, bukan hanya mendapat kepercayaan para wartawan, tapi juga menghancurkan pertahanan psikologis terakhir keluarga Luo. Siba, kau adalah pisau yang menusuk jantung keluarga Luo. Siba tak percaya. Hai Meng seperti itu. Tak percaya ia mendekatinya hanya untuk memanfaatkan. Hai Meng ingat pernah memperingatkan Siba, jangan mendekatinya. Karena ia dan keluarga Luo memang bermusuhan, ia kembali dari kematian untuk merebut kembali semua miliknya. Ye Hai Meng, lalu bagaimana dengan aku? Di hatimu aku tak meninggalkan bekas sedikit pun? Hari-hari kita bersama selama ini tak berarti apa-apa bagimu. Siba, kau bukan apa-apa. Suara guntur menggema di langit kelabu, seolah mengulang gejolak hati Siba.
Di saat tak bisa menahan diri, ia menjatuhkan payung ke tanah, menarik Haimeng ke pelukannya. Ia memeluknya erat, seolah ingin mempertahankan kehangatan terakhir di tengah hujan dingin. Namun suara Haimeng dingin seperti pisau. "Shiba, di kehidupan ini, antara aku dan kau tak akan ada hubungan apapun, karena bermarga Luo adalah kesalahan terbesarmu." Shiba terdiam, semua kata-kata tercekat di tenggorokan. Ia tak memaksa, juga tak membela diri lagi. Ia membiarkan hujan deras menyatu dengan air mata asin. Tapi Shiba tak tahu, Haimeng harus menggigit bibir menahan sakit fisik. Ia meraih kotak obat di rak, tanpa sengaja menjatuhkan 2 permen buah miliknya. Ia sadar Shiba telah menemaninya melewati banyak hal. Ada pahit dan manis, tapi akhirnya ia tetap melukai ketulusan Shiba. Bertemu Lengke, Bashen bertanya apa tujuan sebenarnya membantu Haimeng. Ia bilang, kalau ingin tahu identitasnya, tukarkan dengan satu rahasia. Misalnya, kau sebenarnya tak bermarga ya. Lengke bertanya bagaimana rasanya Bashen menahan pahit selama 20 tahun. Ia menasihati agar Bashen melindungi diri sendiri sebelum ia membongkar semua rahasia keluarga Ye. Esoknya, rapat pimpinan digelar. Haimeng mengumumkan, grup Yunhai resmi memulai babak baru. Bagian hukum melaporkan banyak pekerjaan karena pasangan Luo Shiyue ingin memperluas pasar ke luar negeri, tapi mereka tak membeli hotel, malah menggunakan uang besar untuk membeli sebidang tanah. Haimeng meminta Tanhan menyelidiki riwayat transaksi kedua pihak. Di sisi lain, Shiba menggunakan tabungan untuk membeli sekolah panahan. Ia mendengar orang di samping memuji anting giok merah. Baru sadar ia menjatuhkan barangnya. Ia meminta kembali, tapi wanita itu tak percaya laki-laki memakai anting. Pacarnya menantang Shiba, siapa menang boleh mengambil anting giok merah. Dalam 2 tembakan, Shiba selalu mendapat 10 poin penuh. Pacarnya mendengar Shiba atlet profesional, lalu memaksa ia bertanding dengan pemain amatir sambil menutup mata. Jika Shiba menembak papan, berapapun nilainya tetap menang. Shiba setuju, menutup mata dengan pita sutra merah. Saat menarik busur, ia teringat saat menemukan anting giok merah. Setiap anak panah melesat seperti angin, kuat dan tegas. Suara retakan terdengar, membuat semua orang terkejut karena hati merah bukan hanya kena, tapi juga retak oleh kekuatan tembakan Shiba. Bertemu Shiba, Shiyue menyalahkan adiknya meninggalkan keluarga. Ia bertanya, "Kau tak curiga kakak meninggal?" 2 pasangan mengalami kecelakaan, tapi Sinan tewas di tempat, sementara Haimeng selamat. Selain itu, selama 3 tahun menghilang, apa yang sebenarnya dilakukan Haimeng? Di grup Yunhai, Haimeng meminta Tanhan mempercepat stabilisasi semua departemen. Ia mengirim pesan 1/2 jam lagi akan bertemu Lengke. Haimeng membuka pintu, tak sengaja bertemu Shiba. Shiyue juga hadir untuk bicara dengan Haimeng. Ia meminta Haimeng segera membebaskan suaminya, karena malam itu Jianglin hanya mengurus urusan kecil, tak mungkin muncul di panti jompo. Haimeng meminta Shiyue datang menjelaskan ke polisi. Shiba bertanya kenapa dulu Haimeng menghindari penyelidikan hingga polisi menyimpulkan Sinan meninggal karena kecelakaan. "Ye, Haimeng, kenapa kakakku meninggal tapi kau selamat? Kau lolos dari maut atau memang mencelakai kakakku? Haimeng, kenapa kau kabur dari rumah sakit pusat luar negeri lalu operasi di tempat lain?" Haimeng memuji. Beberapa hari tak bertemu, bocah ini makin galak. Haimeng mengungkapkan, kata-kata terakhir Sinan adalah di kehidupan berikutnya tetap mencintainya. Shiba merasa Haimeng bicara persis seperti hasil interogasi polisi luar negeri, sepenuhnya menghindari detail penting. Meski ia luka parah, tetap tak menutup kemungkinan terlibat kematian Sinan. "Luo Shiba, untuk apa aku mencelakai suami? Aku bisa saja menguasai harta keluarga Luo atau menyerahkan Yunhai pada kalian." Shiyue mengancam akan melapor polisi untuk mengusut kebenaran. Tapi Haimeng tak takut, juga sama sekali tak menyesal. "Ya Haimeng, lain kali bertemu kita akan jadi musuh." Bertemu Lengke, Haimeng melihat foto Shiba jatuh di lantai. Ia meminta Lengke tak perlu menempelkan lagi karena ia sudah tak ada di papan catur. Leng kesetuju mengeluarkan Shiba dan bersama Haimeng menata ulang papan catur. Haimeng berhasil merebut kembali Yunhai. Kini saatnya menyelidiki semua hal antara dia dan Luo Sinan.
Sebagai wakil direktur keuangan, Lengke memaksa Bashen membuka ruang arsip. Ia ingat ayahnya memarahinya tak berguna hingga Lengke menuntut penyelidikan arsip lama. Ye Yueji menyesal dulu mengadopsi anak lemah. Ia membiarkan Bashen menemani Haimeng bertahun-tahun, tapi tetap kalah dari Luo Sinan. Jika suatu hari ia gagal, semua karena anak angkat. Tepat saat Lengke memanggil Bashen untuk verifikasi tanda tangan. Ia menunduk melihat buku, tanpa sengaja membuat Bashen gugup. Bashen buru-buru memakai kacamata lalu melanjutkan verifikasi tanda tangan. Ia menatap ke atas, bertemu pandangan Lengke. Ia merasa pernah bertemu Lengke di suatu tempat. Lengke mengingatkan Bashen fokus bekerja, jangan menggoda dengan cara kuno. Di lapangan panahan, Shiba membaca rumor tentang kecelakaan kakaknya. Shiba bingung, tak bisa lagi menembak anak panah. Ternyata si Yue memperkeruh suasana, menggiring opini publik menuduh Haimeng mencelakai suami. Ia terus menyuruh orang mengacau di Yunhai, juga meminta Shiba menandatangani gugatan ke pengadilan. Di Hotel Yunhai, seorang tamu memaksa resepsionis menaikkan kelas kamar. Ia mencela hotel murahan yang dikelola wanita pembunuh suami. Manajer meminta tamu tenang tapi ia makin marah. Haimeng keluar mengingatkan staf tak boleh bentrok dengan tamu di tempat umum. Ia meminta resepsionis menaikkan kelas ke kamar presiden dan memberi 2 piring buah gratis. Selain itu, ia membungkuk meminta maaf pada tamu. Tak disangka ada yang diam-diam merekam dan mengunggah ke internet, menuduh Haimeng mengakui membunuh suami. Mereka terus mencoret-coret mobilnya lalu memotret dari jauh. Tepat saat Tanhan melapor, Luo Shiba mengajukan keberatan ke pengadilan soal hak waris. Keluarga Luo juga menghubungi polisi luar negeri untuk menyelidiki ulang kematian Sinan. Haimeng gemetar marah, melaju ke klub panahan. Ia memojokkan Shiba ke pohon, bertanya apa sebenarnya yang diinginkan. Ia membuat keributan di internet, menyuruh orang mengacau di hotel, juga mencoret-coret mobilnya. Luo Shiba, suruh polisi luar negeri menangkapku. Jangan main kotor seperti ini. Kalau tidak, aku akan meremehkanmu seumur hidup. Shiba buru-buru menyangkal, tapi Haimeng bilang keluarga Luo memakai namanya untuk meminta pengadilan menunda penyelesaian warisan sampai polisi luar negeri menyelidiki ulang kecelakaan Sinan. Luo Shiba, lain kali bertemu, kita bukan hanya musuh. Ya Haimeng, kenapa kakakku mati? Aku tak peduli gosip di internet. Hanya ingin tahu apa yang terjadi di bulan madu kalian. Haimeng bertanya, Shiba pikir ia mencelakai Sinan? Kalau Shiba ngotot ingin tahu kebenaran, ia akan mengabulkan. Luo Shiba, aku tak pernah mencelakai Sinan, tapi suamiku yang baru, kakakmu yang paling kau cintai, ingin menenggelamkanku. Ternyata sejak awal, Sinan sengaja mendekati Haimeng. Ia pura-pura bertemu lalu akrab berkat kamus Latin. Di malam bulan madu, Sinan memuji istrinya menulis Latin sebaik Mandarin. Ia meminta Haimeng menandatangani dengan 2 bahasa untuk dinilai. Tapi Haimeng mengajak suaminya kembali ke Yunhai untuk urus dokumen, bebas melihat tanda tangannya. Haimeng turun ke danau untuk berenang, tak disangka Sinan memanfaatkan kesempatan menenggelamkannya. Semua yang ia lakukan penuh tipu daya. Luo Shiba, kakakmu menipuku menikah, menipu uang, bahkan memberiku minggu madu mematikan. Kau tanya kenapa aku kabur dari rumah sakit, karena kakakmu tak membiarkanku hidup. Kau tanya kenapa aku tak berani pulang, karena kakakmu ingin membunuhku. Luo Sinan sudah menyiapkan perangkap untukku sejak awal. Sinan juga tak tulus padamu karena ibumu membunuh ibunya. Sinan mendukungmu menekuni panahan hanya untuk menyingkirkanmu dari bisnis keluarga Luo. Ia memakai medali kupu-kupu kecil untuk menahanmu di luar negeri selama 10 tahun. Shiba, ingat baik-baik, Minggu Madu itu putra sulung keluarga Luo mencelakai istrinya di negeri orang. Esoknya, opini publik berbalik membela Haimeng. Mereka menilai keluarga Luo ingin merebut Yunhai, sehingga menekan Yemeng. Menjenguk ibunya, Shiba bertanya-tanya apa masalah keluarga Luo. Ayah tak pindah ke villa lama, juga tak membiarkan keluarga ikut campur di grup Chang Luo, bahkan ingin merebut harta keluarga Ye. Shiba curiga 3 tahun lalu keluarga sudah merencanakan mendekati dan membunuh Haimeng. Du Meiyun mengingatkan Shiba, keluarga Luo adalah keluarga kandungnya.
Semua yang dilakukan demi masa depan Shiba. Ia pergi karena sudah tahu jawaban ibunya. Bertemu Haimeng, Shiba melihat wajahnya pucat. Haimeng mengingatkan, tak perlu mencarinya lagi. Haimeng, hanya karena aku bermarga Luo, kita bisa seperti di villa tanpa identitas atau bayang-bayang orang lain. Haimeng jatuh ke pelukan Shiba karena sakit. Ia melihat bekas luka di tangan Haimeng memerah, buru-buru menggendongnya ke mobil. Shiba, aku sangat sakit. Haimeng, jangan khawatir, aku akan membawamu ke dokter. Shiba melihat Haimeng kesakitan, terpaksa berhenti membeli obat pereda nyeri dulu. Tapi pemilik apotek bernama Jingmin langsung berubah wajah saat melihat Shiba. Ia menjual obat lalu kembali menatap foto keluarga bersama Sinan. Di mobil, Shiba buru-buru menyuapi obat ke Haimeng. Ia meminta bertahan dengan rasa pahit agar cepat sembuh. Menunggu di luar ruang perawatan, Shiba gelisah. Dokter memberitahu, Haimeng sudah turun demam karena obat pereda nyeri manjur. Tapi jika belum dipasang pen tulang, peradangan akan makin parah. Shiba masuk ke ruang perawatan, duduk diam di samping ranjang. Haimeng, jangan khawatir, aku di sini. Nanti kau tak akan sakit lagi. Akhirnya Jiang Lin dibebaskan. Du Meiyun berkata, kita masih punya kartu truf, sebelum dikeluarkan jangan sampai ada kesalahan. Du Meiyun meminta menantunya membereskan semua hubungan gelap Sinan. Pagi hari, Haimeng diam-diam menatap wajah Shiba. Ia terbangun, bertanya apakah sudah membaik. Haimeng bilang ia mendengar Shiba berulang kali berkata tak akan sakit lagi. Kak, jangan bertengkar lagi ya. Saat kakak pingsan, aku benar-benar takut. Aku tak mau jadi musuh kakak selamanya. Shiba, aku pernah menipumu. Kau juga pernah melukaiku. Mulai sekarang, kita berdamai. Ya. Haimeng minta maaf tak bisa bicara jujur lebih awal. Shiba tak menyangka kakaknya begitu palsu. Haimeng juga tak percaya pria yang pernah melamarnya dengan tulus ternyata berniat mencelakainya. Haimeng ingat menurut penyelidikan polisi, sopir truk adalah warga lokal, tak ada hubungan dengan Sinan atau keluarga Luo. Setelah diserang di hotel, Sinan ingin membawa Haimeng kabur. Lalu kecelakaan terjadi. Maka ia curiga ada orang lain yang merencanakan tragedi ini. Haimeng, bisakah aku tetap membantumu? Shiba, mulai sekarang kita harus lebih jujur. Haimeng, aku akan menceritakan semua yang kutahu. Sebagai gantinya jika kau sakit harus bilang padaku. Dalam perjalanan mengantar Haimeng ke villa, Shiba minta mampir ke sekolah panahan. Haimeng tak menyangka bocah kecil itu kini punya usaha sendiri. Shiba meminta Haimeng menunggu dan hati-hati dengan lukanya. Di sisi lain, pasangan Shiyue datang ke apotek. Shiyue melemparkan uang, memaksa Jingmin pergi dari kota ini. Jingmin menolak karena ingin hidup seperti saat Sinan masih di sini. Tepat saat putra Jingmin bernama Xianxian pulang sekolah, ia menyapa Shiyue dengan sebutan bibi. Jingmin berkata, Xianxian tahu paman bungsu dan kakek nenek kandungnya. Bagaimanapun juga ia satu-satunya putra Sinan. Saat berkunjung ke sekolah panahan, Haimeng melihat busur di dinding. Shiba memperkenalkan itu busur berat, cocok untuk otot pria. Ia mengambil busur lain yang lebih ringan, khusus dipesan. Ia bersusah payah membawanya pulang untuk diberikan pada orang yang paling ingin ia beri. Haimeng penasaran. Shiba mau kasih ke pacar. Haimeng, aku kasih ke kakak. Mulai sekarang, kakak pemiliknya. Shiba membantu Haimeng memakai pelindung. Saat ia mencondongkan badan ke wajah Haimeng untuk mengancingkan baju, hati Haimeng bergetar. Tapi ia belum berhenti, terus berlutut memasangkan sarung tangan dengan lembut, seolah melamar orang yang paling ia cintai. Haimeng bilang belum pernah memanah, punggungnya juga belum sembuh. Shiba langsung melepas jaket, memeluk Haimeng dari belakang. Ia teliti membimbing setiap gerakan, memegang tangan Haimeng menarik busur, hingga menembak tepat ke hati merah. Sementara itu di Yunhai, Lengke tak menemukan kesalahan di buku keuangan. Tepat saat tintanya habis, ia memasukkannya ke laci. Lengke mendengar suara aneh. Ternyata di bawahnya tersembunyi dokumen rahasia Ye Yueji. Malam hari angin bertiup membuat pergelangan tangan Haimeng sakit. Ia mengirim pesan minta alamat apotek kemarin. Haimeng membawa bungkus obat untuk membeli lagi.
Jingmin mengenali Haimeng, buru-buru menyimpan foto keluarga. Tak disangka Xian menemukan album lama banyak foto ayahnya. Haimeng melihat foto Sinan, Haimeng langsung masuk ke dalam. Ia terpaku di depan foto keluarga itu. Ia bertanya pada Jingmin, apa hubungannya dengan Luo Sinan? Jingmin meminta putranya membawa album ke atas. Ia mengaku sebagai istri dan Xian satu-satunya putra Sinan. Jingmin bercerita dulu mereka saling mencintai. Setiap hari Sinan menunggu Jingmin pulang sekolah untuk makan bersama. Setiap tatapan Sinan padanya sangat tulus. Ia selalu takut kehilangan Jingmin, tak tahu harus hidup bagaimana. Suatu hari Sinan ingin membawa Jingmin ke luar negeri, berencana menikah dan membangun keluarga kecil. Ia tahu dirinya terburu-buru, tapi sangat membenci rumahnya sekarang. Saat ibunya baru meninggal, ibu tiri membawa 2 anak masuk rumah. Ia hanya ingin pergi dari keluarga Luo, tak mau kembali lagi. Jingmin, aku akan memberikan segalanya untukmu. Aku akan selalu mencintaimu, mencintai anak kita, mencintai keluarga kecil kita. Jingmin, maukah kau bersamaku? Sinan, aku mau. Di sudut kota kecil, mereka membangun keluarga bahagia. Sinan pernah berjanji akan melindungi Jingmin dan anaknya apapun yang terjadi. Saat Xian berusia 2 tahun, ia bilang harus pulang ke keluarga Luo untuk urusan. Ia berjanji setahun lagi pasti kembali hidup tenang bersama mereka. Jingmin menduga Sinan pulang menikahi orang lain. Ia memohon pada Haimeng untuk memberitahu bagaimana Sinan meninggal. Suara lonceng angin tiba-tiba berbunyi. Ibu dan anak Dumeyun masuk ke apotek. Jingmin bersikeras tak mau menerima uang atau pindah kemanapun. Haimeng pikir mereka berdua harus menjelaskan dulu padanya. Dumeyun teringat bahwa Haimeng pernah menyatakan memutuskan hubungan dengan Sinan. Lalu kenapa sekarang datang untuk mengejek dan memamerkan kekuasaan di depan istri dan anak orang lain? Haimeng menuntut penjelasan dari Dumeyun, mengapa ia membiarkan Sinan mendekatinya dan menikahinya. Padahal tahu, Sinan sudah punya anak. Bukankah Sinan hanya ingin mewarisi harta keluarga Ye? Dumeyun teringat dulu Sinan mengerahkan seluruh usahanya untuk merebut harta keluarga Ye. Sebagai gantinya, Dumeyun menyembunyikan soal istri dan anak Sinan dari ayahnya. Setelah urusan selesai, ia akan mentransfer 50% ke rekening luar negeri Sinan. Sinan tidak merasa bersalah karena memang tidak punya perasaan pada Haimeng. Sementara itu, di villa, Siba pulang untuk mengambil beberapa buku. Ia bertabrakan dengan pembantu dan tanpa sengaja melihat anting giok merah. Pembantu bilang itu perhiasan favorit Haimeng, tapi satu antingnya hilang di luar negeri. Siba buru-buru mengambil anting miliknya. Ternyata memang sepasang dengan anting milik Haimeng. Ia teringat tahun lalu saat berlibur ke Monaco. Ia melewati danau permohonan terkenal dan melempar koin untuk keberuntungan. Ia terus memotret, tanpa sengaja bersandar pada seorang gadis cantik berbaju merah. Ia menunduk mengambil anting giok merah, tapi gadis itu sudah pergi jauh. Apakah itu kakak Haimeng? Tepat saat itu Bashen memanggil Siba. Cepat cari Haimeng. Ia buru-buru ke apotek dan bertemu Lengke yang juga sedang mencari Haimeng. Lengke teringat Haimeng pernah menyebut suatu tempat. Ternyata Haimeng kembali ke pohon besar. Ia teringat Sinan pernah berjanji akan membahagiakannya. Namun hati Sinan tak pernah benar-benar untuknya. Haimeng tertawa dalam tangis, memeluk pohonnya sendiri. Ye Haimeng, di mana kau? Lampu senter Siba akhirnya menemukan Haimeng. Ia lega dan mendekatinya. Siba, apakah kakak sedang menunggu bintang jatuh? Siba tak bisa membuat bintang jatuh, tapi ia membawa satu bintang jatuh di tepi danau permohonan. Haimeng sadar itu sepasang anting favoritnya. Siba, apakah kau pria di tepi danau permohonan itu? Siba bercerita ia menemukan anting giok merah itu. Selalu dipakai di pelindungnya, dianggap sebagai bintang keberuntungan. Ia tak menyangka mereka sudah saling kenal sejak lama. Haimeng menebak Siba sudah tahu soal Sinan. Akhirnya ia mengerti kenapa Sinan memperlakukannya seperti itu. Alih-alih sedih, ia justru merasa bebas. Karena ia bukan istri Sinan, hanya mangsa dalam rencana perburuan Sinan. Siba, kakak sangat sakit. Kau pernah bilang jika hidup terlalu pahit makanlah permen buah. Sekarang bolehkah kakak makan?
Shiba buru-buru mengupas satu permen dan memasukkannya ke mulut Haimeng. "Kak, manis tidak?" Di bawah cahaya remang, Haimeng tiba-tiba menarik ujung baju Shiba. Ia ingin Shiba merasakan manisnya permen yang meleleh di bibirnya. Shiba memejamkan mata, diam-diam menikmati momen itu sepenuhnya. Kembali ke villa, Shiba baru tenang setelah melihat Haimeng tidur nyenyak. Ia menatap lukisan pohon besar, tak menyangka hanya alat untuk mengikat Haimeng. Luo Xinan juga memakai cara serupa untuk menahan Shiba di luar negeri. Semua kata-kata penyemangat dan kepercayaan, perhatian, pengajaran semuanya palsu. Memanggil Shiba pulang, Luo Changdong ingin menyelesaikan urusan keluarga dengan baik. Jumo mewakili ketua mengumumkan pasangan Si Yue harus pindah keluar. Jiang Lin akan bekerja di grup Changluo. Shiba harus menghentikan semua investasi dalam negeri agar minggu depan kembali ke luar negeri. Luo Changdong akan menyelesaikan proses perceraian dengan Du Meiyun. Ia menyalahkan istrinya yang tak mengurus keluarga, bahkan mendorong anak sulung berbuat salah. Du Meiyun membantah. Sinan sendiri yang merencanakan menjebak putri keluarga Ye, lalu memakai nama harta bersama setelah menikah untuk menelan seluruh harta keluarga orang. Ia merasa suaminya lalai mendidik, bahkan tak tahu Sinan menikah dan punya anak di luar. Karena itu Sinan berani berbuat kejam pada putri orang lain. Si Yue mencegah ayahnya memukul ibunya. Ia menuntut ayahnya sadar bahwa Sinan tak pernah mencintai keluarga ini. Sinan memanggil ibu tiri dengan sebutan apa. Pernah bilang tak akan menganggap si Yue sebagai adik, bahkan ingin mengusir Shiba dari keluarga Luo. Karena di dunia ini, yang paling dibenci Sinan adalah Shiba. Di kamar gelap, Shiba ingin mendengar suara Haimeng. Ia mengingatkan Haimeng kalau sakit, minumlah obat di laci samping ranjang. Jika radang makin parah sampai demam tinggi, mintalah Leng ke mengantar ke dokter pribadi. "Shiba, kau rindu kakak ya? Yuk, 3 tahun ini kakak sudah terbiasa sakit. Luka-luka itu sudah menancap dalam tubuh agar kakak tak lupa semua yang terjadi. Kakak akan menjaga diri. Jadi kau tak perlu khawatir. Haimeng, maaf, kenapa kakak memperlakukan kita seperti ini?" Haimeng merasa di dunia ini ada yang berjuang keras, ada juga yang diam-diam merebut. Jika keserakahan menutupi mata, tak akan melihat batas moral. "Haimeng, ayah ingin membawamu ke luar negeri, jadi apa ada yang ingin kau sampaikan?" "Shiba, semoga kau selalu selamat di perjalanan." Bertemu Haimeng, Lengke menyuruhnya segera kembali bekerja. Haimeng santai karena Yun, Hai masih ada Lengke yang mengendalikan. Lengke heran, Haimeng begitu percaya padanya. Haimeng tahu Lengke bukan penerjemah rumah sakit gereja, karena sebelum kecelakaan, Haimeng sudah melihat Lengke mengawasinya. Namun, ia membiarkan Lengke menjalankan rencana sendiri. Lengke melaporkan keluarga Luo baru saja mengalami gejolak besar. Luo Changdong menceraikan istri, mengusir pasangan Si Yue, malam ini akan membawa Shiba ke luar negeri. Di bawah, Jingmin datang ke villa, meminta Haimeng memberinya surat kematian dan alamat makam Sinan. Jingmin tahu Sinan membuat pilihan salah, membawa penderitaan tak berujung bagi Haimeng. Tapi bagaimanapun kesalahan Sinan, Jingmin tetap tak bisa berhenti mencintainya. Jika Sinan sudah membayar dengan nyawanya, Haimeng tolong biarkan ia pergi dengan tenang. Haimeng setuju membiarkan Jingmin menarik Sinan keluar dari hidupnya. Ia tak akan memaafkan, juga tak ingin mengingat Sinan lagi. Jingmin yakin Haimeng pasti bahagia. Tepat saat itu, Bashen membantu Shiba memberikan sepasang anting giok merah pada Haimeng. Ia menitipkan pesan, bintang permohonan ini hanya milik Haimeng. Haimeng berusaha mengabaikan perasaannya, tapi momen damai bersama Shiba tiba-tiba teringat lagi. Haimeng ingat seorang anak kecil yang tulus, selalu muncul tepat waktu untuk menenangkan semua lukanya. Haimeng kembali menggenggam erat anting itu lalu mengejar Shiba. Ia berlari secepat kilat, tak peduli bahaya, menghadang mobil yang menunggu Shiba. Lampu depan mobil menyala seperti menyalakan harapan di mata Shiba. Haimeng turun, berjalan langsung ke arah Shiba. Kepala pelayan memanggil orang untuk mencegah, tapi 2 pengawal Haimeng juga muncul tepat waktu. Shiba keluar dari mobil,
berlari melindungi orang yang dicintainya. Siba, kakak datang menjemputmu. Haimeng, bukankah kakak mendoakan aku selamat di perjalanan? Lagi pula, keluargaku sudah menyakitimu. Haimeng merasa semua itu tak penting lagi, karena kau hanya Siba dan aku hanya Haimeng. Siba, jawab saja, mau ikut kakak atau tidak? Siba, jangan lihat orang lain. Mulai sekarang hanya boleh menatap kakak saja. Di antara kita tak ada keluarga Luo atau Sinan. Juga tak ada lagi kepentingan atau pembagian harta. Hanya ada kakak dan kau. Siba, aku tanya sekali lagi, maukah kau bersamaku? Haimeng, kita tak akan berpisah kan? Siba, asal kau berjalan bersamaku, aku akan menggenggam tanganmu seumur hidup. Siba tak menjawab, hanya menarik Haimeng ke pelukannya. Ia menggantikan janji dengan sebuah ciuman. Dalam momen itu, ia memutuskan meninggalkan segalanya, hanya untuk menggenggam tangan Haimeng, selamanya tak akan melepaskan. Di sisi lain, Luo Changdong mendengar anaknya kabur. Ia ingin semua urusan selesai akhir bulan depan. Berlari ke jembatan Haishang, Haimeng memperkenalkan inilah tempat favoritnya sejak pandangan pertama. Ia dulu berpikir jika bertemu orang yang disukai, pasti akan mengajaknya ke sini untuk menikmati pemandangan. Siba bertanya, siapa orang yang kakak sukai? Haimeng mengaku saat mengejar Siba ia sangat takut kau meninggalkannya. Tapi Siba, kemanapun kau terbang, aku akan mengikutimu karena aku menyukaimu. Haimeng sudah melewati hidup mati, kini hanya ingin hidup sederhana. Saat Jingmin datang memohon membawa foto Sinan pulang, Haimeng sadar itulah cinta sejati. Siba, aku bukan sekadar impulsif mengejarmu. Aku tahu di antara kita ada banyak penghalang, tapi kau selalu memilih berdiri di sisiku. Meski cinta kita akan dicemooh orang, aku tak peduli. Siba, maukah kau mencintaiku? Haimeng, aku tak takut omongan orang, aku hanya benci. Jika mereka menyakitimu, aku rela terus berdiri di sisimu, mencintaimu dengan seluruh hidupku. Haimeng, jangan khawatir, bersamaku kau tak akan sakit lagi. Setelah memastikan hubungan cinta, Siba mengajukan beberapa syarat. Pertama, kita harus saling percaya dan tak boleh putus. Kedua, kakak tak boleh memanggilku anak kecil lagi. Siba belum sempat menyebut syarat ketiga, lampu tiba-tiba padam. Haimeng bilang tengah malam di sini lampu akan padam selama 30 detik. Itu kejutan spesial agar kita bisa melihat hati sendiri. Kekasih, kejutan sebenarnya harus seperti ini. Siba mengangkat dagu Haimeng langsung mengunci bibirnya. Lampu menyala kembali memantulkan ciuman penuh gairah dan hasratnya. Haimeng tertawa, menggoda Siba anak kecil. Siba mengingatkan syarat kedua, tak boleh memanggilnya begitu. Siba, sini cepat. Haimeng menarik ujung baju Siba, membawanya kembali ke posisi semula, di mana dua pasang bibir kembali bertemu. Di lapangan panahan, Siba tak lagi berjarak dengan Haimeng. Ia memeluk erat kekasihnya, bersama menarik busur lalu menembak tepat ke target. Di ruang baca, Haimeng bebas memandangi pemuda di jendela. Siba malu-malu menarik kekasihnya ke pelukan. Haimeng takut pacarnya menatap terlalu lama, wajahnya bisa berlubang. Ia bertanya, tak boleh menatap kekasih sendiri? Siba, panggil kakak. Siba ingat pertama kali bertemu di ruang baca, kakak memaksanya memanggil kakak. Ia menyentuh bekas luka di pergelangan tangan Haimeng, tak tahu kapan akan sembuh. Tapi Haimeng tak peduli, paling-paling sakit saat cuaca mendung. Ia berharap Haimeng berani operasi sekali lagi. Haimeng, kau bisa menghapus semua jejak masa lalu untuk melangkah ke arahku. Kekasih, aku akan selalu bersamamu. Sampai di Yunhai, Haimeng memanggil Tanhan, lanjut menyelidiki uang muka pembelian tanah di luar negeri. Tepat saat Lengke masuk menuntut kenapa Haimeng pacaran dengan Siba. Ia mengingatkan Haimeng bahwa Siba membawa darah keluarga Luo. Haimeng merasa Siba berbeda, ia tak pernah ternoda, juga tak pernah belajar tipu muslihat. Siba sejak kecil di luar negeri, meraih segalanya sendiri. Haimeng yakin Siba akan terus melangkah dengan sederhana dan bersih. Ia bertanya-tanya kenapa tak bisa membangun cinta baru daripada terjebak masa lalu dengan Luo Sinan. Tapi Leng kepikir Haimeng tak seharusnya memilih Luo Siba.
Ia menyatakan mulai sekarang kerjasama mereka batal. Haimeng ingat saat di rumah sakit gereja, Lengke bilang akan membantunya dengan segala cara. Sebagai gantinya, ia butuh kepercayaan penuh dari Haimeng. Tepat saat itu, Shiba menelepon bilang akan ikut turnamen antar klub panahan nasional. Ia ingin kekasihnya mendukung, besok pagi menjemput. Ia meminta membawa koper dan busur panah pemberiannya. Menunggu pacar menjemput, Haimeng mengeluh ia mengganggu seluruh perusahaan. Shiba pikir bos besar juga butuh kehidupan pribadi, misalnya bersama pacar. Ia mengangkat koper ke mobil, juga menyiapkan sepatu hak rendah untuk kekasihnya. Ia berharap setiap saat bersama, kau bisa paling nyaman. Meski orang bilang pasangan tak boleh memberi sepatu, ia tetap ingin kau memakainya untuk melangkah ke arahnya. Tepat saat staf menelepon, Haimeng minta mereka lapor ke bagian hukum, karena ia sibuk dengan pacar. Shiba langsung menekan kekasihnya ke pintu mobil, memaksa memanggil lagi. Ia ingin mendengar Haimeng mengubah panggilan agar resmi jadi kekasih yang diakui. Pacar, kekasih, sudah puas belum? Sampai di ruang arsip, Bashen melihat Lengke kesal. Ia menebak Lengke bertengkar dengan sahabatnya. Lengke mengingatkan Bashen soal kata-kata karena ia tak akrab dengan Haimeng, bahkan berdiri di kubu berlawanan. Bashen tak percaya karena Lengke hanya melawan dirinya. Ye Bashen, kau selalu menganggapku musuh? Lengke tiba-tiba terpeleset ke pelukan Bashen. Ia mengingatkan, jangan dekati aku. Bashen bertanya, kenapa Lengke tak mau menerima niat baik orang lain? Ia bilang kalau benar ingin membantu, pulang dan tanya ayah angkatmu sembunyikan rahasia apa di USB ini. Ye Bashen, berani tidak? Bashen tahu Lengke sengaja memancing, tapi ia tetap ingin membantu. Di lobi hotel, Haimeng lama tak melihat Shiba turun, ternyata ia sedang memilih baju untuk ke pantai bersama. Shiba mendengar suara Haimeng, buru-buru membuka pintu, meminta menunggu sebentar untuk ganti baju. Haimeng bertanya, tak panas pakai sweater ke pantai? Shiba minta 1 menit lagi untuk ganti. Ia terus memilih kemeja tipis yang mudah masuk angin. Haimeng minta pacarnya pilih saja, tak disangka ia sudah mencoba semua baju. Shiba ingin cari baju formal untuk kencan pertama. Shiba, asal kita bersama akan ada banyak kencan pertama. Haimeng memilihkan kemeja biru di ranjang, menyuruh pacarnya cepat ganti. Ia membantu melepas baju, memperlihatkan tubuh atletis Shiba. Kak, jangan berhenti. Haimeng gugup, buru-buru menghindari godaan Shiba yang berbahaya. Ia menenangkan diri, tak boleh panik hanya karena bocah. Shiba cepat turun ke lobi menggenggam erat tangan kekasihnya. Mereka berjalan di jalan kecil di bawah pohon yang mulai berubah warna, memotret setiap momen manis cinta yang sedang mekar. Haimeng, mendekatlah lagi. Sampai di jalan setapak Banshan, Shiba ingin menggendong kekasihnya naik ke atas. Haimeng takut ia kelelahan, bisa mengganggu pertandingan. Shiba merasa saat bersama Haimeng kondisinya paling baik. Haimeng agak khawatir karena harus rapat online jam 2 pagi. Shiba minta kekasih bos besar mengatur ulang jadwal agar bisa istirahat dan hadir di pertandingan pertamanya setelah pulang. Haimeng pikir bos besar harus utamakan karir. Ia berlari ke atas membuat Shiba khawatir. Shiba buru-buru mengejar, merasa mendapat banyak bunga di jalan. Ternyata Haimeng menunggu di ujung jalan. Ia membawa buket bunga ke arah Shiba. Shiba, aku akan selalu bersamamu dari panah pertama sampai kau jadi juara. Shiba, hidupmu tak perlu arahan siapapun, ikuti arah pilihanmu dan berjuanglah. Shiba memeluk Haimeng, meminta menghitung sampai 3 baru boleh buka mata. Haimeng memberimu kembang api paling indah. Ia ingin tempat ini jadi kenangan terindah bersama orang yang dicintai. Di sisi lain, Bashen janjian bertemu ayah. Ia langsung bertanya, USB ini isinya rahasia apa? Ye Yueji menuntut anak angkatnya, berani tak tahu balas budi? Bashen tak lupa jasa orang tua angkat, tapi 20 tahun belum cukup membalas. Ia selalu berbakti pada ibu, menuruti semua yang ayah atur. Tapi ayah tak pernah puas, karena keberadaan Bashen membuktikan ayah tak bisa punya anak. Ye Yueji melempar kain ke wajah Bashen. Ia menuduh Bashen durhaka berani menghina dan menusuk dari belakang.
Ye Yueji terus memukul Bashen tapi Lengke mencegah. Ia memberi dua pilihan. Satu, buka semua USB rahasia, dua, bertemu di kantor polisi. Tapi jika berani menghina status Bashen, ia akan perlahan membalas semua hutang. Keluar ke taman, Lengke tahu Ye Yueji berjasa pada Bashen, tapi bukan berarti boleh mengatur hidupnya. Karena jalan masa depan harus dilalui sendiri, pikirkan apa yang diinginkan lalu berani melangkah ke depan. Esoknya, Haimeng mengantar Shiba ke pertandingan. Ia lupa lencana kupu-kupu yang sudah dipatahkan Haimeng. Ia juga tak membawa anting giok merah, mungkin tak beruntung. Kekasih, kalau aku kalah, hibur aku banyak-banyak ya. Saat Shiba diwawancara, Haimeng lari ke hotel. Ia menunggu sampai sesi latihan selesai baru bertemu lagi. Ternyata Haimeng kembali mengambil bintang keberuntungan untuk Shiba. Ia berlutut meminta kekasihnya memakaikan. Seluruh penonton bersorak melihat momen romantis mereka. Haimeng mengingatkan Shiba harus percaya diri. Ia tak perlu menjalankan tugas yang diberikan orang lain, cukup memanah karena passion sendiri. Shiba memeluk Haimeng, berjanji menuruti kekasihnya. Selesai babak penyisihan, Shiba imbang dengan lawan lamanya bernama Song Yang. Ia juga baru kembali dari luar negeri. Di babak berikutnya, Song Yang percaya diri mendapat 9 poin, memberi tekanan pada Shiba. Ia menarik busur, tapi tiba-tiba terhenti. Karena Shiba telah berlatih keras selama bertahun-tahun untuk menepati janji hanya akan meraih gelar juara bersama kakaknya. Namun semua harapan Luo Shinan hanya untuk mengekang dirinya. Shibi tiba-tiba teringat pesan dari Haimeng bahwa dirinya tidak perlu menjalankan tugas yang diberikan orang lain, tapi bertandinglah demi diri sendiri. Shiba sekali lagi menarik busur, dengan tegas menembak tepat ke angka 10, di tengah keterkejutan lawan. Ia langsung berlari ke tribun untuk merayakan kemenangan bersama orang yang dicintainya. Luo Shiba, kau adalah juara bagi dirimu sendiri. Kadang kita terjebak dalam penilaian orang lain hingga lupa pada diri sendiri. Namun manusia hanya bisa berjalan sendiri di sepanjang hidup. Maka jangan hidup dalam tekanan atau penilaian. Tegaskan pada diri sendiri bahwa aku akan berusaha demi mimpi. Aku akan berani maju demi passion. Aku akan melihat diriku sendiri. Dalam pesta perayaan setelah turnamen, Haimeng melihat pacarnya sangat disukai. Shiba memberi isyarat meminta pacarnya menyelamatkan dirinya. Tepat saat Song Yang datang menyapa Haimeng. Ia bertanya apakah dia pelatih atau kakak perempuan Shiba. Ia mengeluarkan ponsel, meminta berteman dengan Haimeng. Shiba cepat-cepat mendekat dan menarik Haimeng ke pelukannya. Ia memperkenalkan, ini adalah pacar kecilku. Shiba mengejek Song Yang salah paham sampai mengira dirinya menggendong pelatih untuk merayakan kemenangan. Ia hanya akan melakukan itu pada pacar resmi. Song Yang kesal karena Shiba juga mengalahkannya dalam urusan cinta. Haimeng memuji Shiba. Ucapannya semakin tajam. Pacar, kamu milikku. Shiba tidak membiarkan Haimeng menghindar. Harus membalas pernyataan cintanya. Haimeng, seumur hidupku hanya ada kamu. Haimeng mendengar pacarnya terus merayu, langsung menyuapi arak sampai ia tak bisa bicara. Dalam perjalanan pulang, Shiba menatap Haimeng lekat-lekat. Ia mengingatkan pacarnya bahwa ia hanya punya toleransi alkohol setingkat anak TK, tidak boleh minum jika tidak ada dirinya. Shiba menegaskan, aku adalah pacar yang tinggi, tampan, baik, dan pengertian milik CEO Y. Haimeng, apa kamu terpesona dengan ketampanan ini? Haimeng menyuruh Shiba cepat pulang ke hotel untuk istirahat. Ia menarik tangan pacarnya, mendekatkan ke dinding di pinggir jalan. Pacar, aku suka kamu. Setiap detik dan menit aku ingin bersamamu. Aku menyesal selalu di luar negeri, tidak bisa muncul di sampingmu lebih awal. Aku sedih melihat luka-luka di tubuhmu. Aku benci diriku, tidak bisa menanggung rasa sakit itu bersamamu. Apapun yang terjadi di masa depan, janji padaku untuk selalu percaya dan tidak saling menyakiti. Karena apapun alasannya aku tidak akan pernah putus darimu. Kak, aku ingin mencium kamu. Shiba perlahan menarik. Haimeng mendekat agar ciuman bisa menyentuh lembut bibirnya. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, ciuman itu seolah larut dalam malam. Manis dan lembut hingga membuat hati bergetar.
Saat cahaya pagi menembus jendela, Shiba menyapa kekasihnya. Ia ingin mencium, tapi yang terbaring di sampingnya hanyalah foto. Shiba melihat Haimeng duduk di kursi, bertanya-tanya, "Kenapa kita tidak tidur semalaman?" Ternyata ciuman manis itu Shiba berikan pada fotonya sendiri. Ia bahkan membawa foto itu mandi bersama, memeluk tidur sepanjang malam. "Pacar kecil, lain kali jangan minum lagi ya." Shiba menenangkan diri sendiri, jangan percaya kata-kata Haimeng. Ia tertawa geli melihat bocah merah muda yang mudah terbakar. Tepat saat itu, sahabat Haimeng bernama Shen Manning baru pulang ke negara asal. Ia datang bersama suaminya Yan Jingcheng, sedang menunggu di Yunhai. Mereka berharap semua masalah yang tertunda di grup Yunhai bisa segera diselesaikan. Sementara itu, Lengke memaksa Ye Yueji membuka dokumen rahasia, tapi di dalamnya hanya berisi laporan keuangan tahunan Yunhai. Lengke heran kenapa harus membuat 4 salinan dan menyembunyikannya di laci rahasia. Ye Yueji menjelaskan bahwa data sebuah grup hotel bintang 7 tentu harus disalin dan disimpan dengan sangat hati-hati. Ia akan melaporkan ke Dewan Pengawas atas tindakan mencurigai mantan wakil direktur keuangan. Leng, ketidakpercaya pembukuan bisa sempurna tanpa satupun jejak. Basyan bertanya, apakah ia mencurigai masalah keuangan atau menargetkan Ye Yueji. Leng mengakui menargetkan Ye Yueji, bertanya apakah ia ingin melawannya. Basyan menegaskan ia hanya ingin membantu. Lengke merasa lucu, karena ia bahkan tidak berani melawan ayah angkatnya. Basyan mendekatkan diri ke Lengke, memaksanya mengungkapkan kebenaran. Lengke mendorong Boshen, tapi tanpa sengaja terpeleset. Ia buru-buru menolongnya, melindungi Lengke. Boshen melihat tahi lalat di belakang telinga Lengke, menyadari pernah bertemu dengannya. Lengke, ibumu bernama Zhang Yujie, pernah menjadi direktur keuangan Yunhai 10 tahun lalu, kan? Lengke mengakui sedang mencari sejumlah besar uang yang keluar dari Yunhai 10 tahun lalu. Jika tidak ditemukan, pasti ada yang harus membayar dengan nyawa. Janjian makan bersama pacar, Shiba berjanji tidak akan minum lagi. Ia tidak ingin memeluk fotonya sendiri lagi. Haimeng mengusulkan malam ini menginap di kamar Shiba. "Pacar, kamu serius?" Haimeng berencana besok pagi kembali ke Yunhai untuk menyelesaikan pekerjaan. Shiba mengungkapkan 2 hari ini benar-benar sangat bahagia, karena di antara kita tidak ada keluarga Ye atau keluarga Luo. Ia berharap setelah kembali kita tetap bisa damai seperti ini. Ia setuju asalkan ada kamu di sampingku. Sebelum kembali ke kamar untuk berkemas, Shiba meminta pacarnya mencium sekali. Haimeng pura-pura berbalik lalu tiba-tiba berlari dan mencium bibirnya. Shiba belum sempat bereaksi, hanya bisa berdiri tersenyum bodoh. Sampai di kamar, ia menemukan pintu terbuka. Ternyata ada yang masuk diam-diam, tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Haimeng mendengar suara gaduh langsung berlari menyelamatkan Shiba. Ia melihat penyusup menyerang Haimeng, buru-buru melindunginya. Haimeng mengejar penyusup, memanggil 2 pengawal untuk berjaga di depan pintu hotel. Tepat saat itu penyusup mengacungkan pisau ke arahnya. Shiba muncul tepat waktu, tapi penyusup lain tiba-tiba menendang punggung Haimeng. Dan Han membawa orang untuk mengejar 2 penyusup itu. Menggendong Haimeng kembali ke kamar, Shiba sedih melihat memar di atas bekas luka di punggungnya. Haimeng tidak merasa sakit, hanya khawatir dengan luka di tangan Shiba. "Haimeng, lain kali jangan lindungi aku lagi." Haimeng tidak ingin menarik Shiba ke pusaran kekuasaan, ia hanya berharap Shiba bisa melakukan apa yang disukai. "Tapi Haimeng, aku adalah kekasihmu. Aku tidak suka didorong ke belakang. Aku ingin berjalan sejajar denganmu. Aku berharap bisa menjadi pacar yang melindungimu." Shiba merentangkan tangan, memeluk kekasihnya. "Haimeng, janji apapun yang terjadi jangan pernah putus dariku. Sekalipun ada kesalahpahaman besar, kita tidak boleh berpisah. Aku dan kamu akan selalu tulus dan saling percaya. Shiba, aku janji akan selalu bersamamu." Shiba mengoleskan obat ke ujung jarinya, dengan lembut menyentuh luka di punggung Haimeng. Gerakan hati-hati bercampur napas hangatnya seolah ingin meredakan rasa sakit di tubuhnya. Ia berbaring di samping, memeluknya. Bersama-sama terlelap dalam tidur yang damai. Haimeng terbangun dalam pelukan Shiba, diam-diam membuka ponsel membaca pesan dari Danhan.
Ia baru saja hendak menarik tangannya, tapi Siba tiba-tiba menariknya kembali. Haimeng membelai wajah Siba, menenangkannya agar tidur lagi. Keluar menemui Danhan, Haimeng mendengar dua penyerang sangat mengenal hotel ini. Mereka memanfaatkan kelengahan sehingga berhasil melarikan diri. Haimeng tidak bisa menebak siapa yang menargetkan Siba, dan Han melaporkan. Selain perjanjian kuasa pengelolaan aset, Luo Xinan juga menulis surat wasiat yang sudah disahkan. Tapi lucunya ia mewariskan seluruh harta kepada adiknya. Artinya saham yang didapat Sinan dari menikah dengan Haimeng akan diwariskan ke Siba. Dan bukan hanya mengirim surat wasiat ke Haimeng, tapi juga mengumumkannya ke media. Saat ini pasangan Si Yue sudah kembali ke Yunhai, dan Luo Changdong juga kembali ke villa. Dan Han curiga Siba sengaja memancing Haimeng pergi agar keluarga Luo punya waktu untuk mengumumkan berita, lalu merebut Yunhai dan villa. Ia bertanya 4 tahun kemudian, apakah kamu masih ingin percaya adik kandung Luo Xinan? Sejak Siba muncul dalam surat wasiat, ia sudah menjadi kartu truf keluarga Luo. Di kamar, Siba terbangun kaget. Ia tidak melihat Haimeng, panik mencarinya. Siba membuka pintu, melihat wajah Haimeng basah air mata. Haimeng, kenapa kamu? Haimeng, kita sudah janji akan jujur dan saling percaya, tidak akan pernah berpisah. Haimeng tiba-tiba mendorong Siba ke kamar, matanya membara tanpa ragu. Ia menekan Siba ke sofa, mengambil alih bibir yang sangat dirindukannya. Siba memeluknya erat, membalas dengan ciuman penuh gairah. Keduanya seolah ingin meluapkan getaran hebat yang membuncah di dada. Siba menggendong Haimeng ke meja, menyingkirkan gelas yang menghalangi. Tatapannya terpaku pada Haimeng penuh harap. Boleh, kan? Di antara napas yang belum teratur setelah ciuman panas, Siba menatap dalam ke mata Haimeng, berharap ia bisa merasakan semua yang dipersembahkan. Itu bukan hanya hasrat, tapi juga cinta tulus dan utuh. Haimeng meminta Siba turun ke parkiran mencari Danhan agar ia bersama Guanjie mengambil busur panah. Siba mengingatkan Haimeng bahwa ia akan selalu menunggunya. Begitu keluar lift, Siba langsung ditangkap. Jumo duduk di mobil menjemput tuan muda pulang. Haimeng turun ke basement melihat Siba dibawa pergi di depan matanya. Luo Siba, tunggu aku. Sampai di villa, Siba bertanya pada ayahnya kenapa pindah ke sini. Luo Changdong menjelaskan bahwa status Siba sudah berbeda karena ia mewarisi seluruh harta Luo Xinan. Siba tidak percaya karena kakaknya sangat membencinya. Jumo bercerita sebelum pergi ke luar negeri untuk bulan madu, Sinan sudah menulis surat wasiat di depan tim pengacara profesional. Siba baru paham kenapa Haimeng begitu sedih, karena ia memegang setengah saham Yunhai dan menjadi musuhnya. Luo Changdong memaksa anaknya diam di villa sebelum Dewan Direksi Yunhai mengumumkan surat wasiat berlaku. Siba menegaskan ia bukan pion untuk ayahnya merebut Yunhai. Ia akan selalu bersama Ye Haimeng. Luo Changdong mengingatkan anaknya bahwa Haimeng adalah istri Sinan. Tapi Siba membantah karena Haimeng hanya dijebak dalam pernikahan penuh konspirasi. Seluruh keluarga Luo menggali perangkap besar untuk merebut harta di balik keluarga Haimeng. Kalian menyakiti Haimeng demi harta, masih berani mengakuinya sebagai menantu. Luo Changdong menampar anaknya, bertanya apakah Siba pantas dengan darah yang mengalir di tubuhnya. Ayah, aku merasa malu dengan keluarga ini. Kalian dibutakan uang, melakukan hal menjijikkan. Tapi meski berusaha menutup-nutupi, tetap tak bisa menyembunyikan nafsu kotor. Aku tidak berani menatap kekasihku karena aku anak Luo Changdong. Aku rela mati untukmu tapi tidak akan pernah ikut kalian. Sementara itu, Lengke terus memeriksa pembukuan keuangan. Bashen meminta Lengke berhenti karena takut ia dalam bahaya. Ia tahu 10 tahun lalu ibunya korupsi dan melanggar aturan pajak hingga dihukum 20 tahun penjara. Lengke melarang Bashen menuduh ibunya yang korupsi. Ibu Lengke hanya menanggung dosa keluarga Ye. Tepat saat rumah sakit mengabari ibu Lengke kritis. Sampai di rumah sakit, Lengke meminta Bashen menunggu di luar. Ia masuk menjenguk ibunya, menangkap perawat yang hendak menambah obat ke infus. Ternyata Ye Yueji berbuat curang untuk membuktikan identitas Lengke. Ia bertanya trik apa yang digunakan Lengke untuk membawa narapidana keluar.
Lengke menantang Ye Yueji melapor polisi karena ia sendiri bersekongkol dengan grup lain untuk menggelapkan pajak dalam jumlah besar. Ia juga memakai nama investasi untuk memindahkan uang ke luar negeri. Ye Yueji mengancam nyawa Lengke untuk memaksa ibunya berbuat curang. Saat ketahuan, ia menimpakan semua kesalahan pada ibunya. Tapi ia tidak berhenti, terus menyuruh orang mendorong ibunya jatuh dari tangga. Dari orang sehat, kini ibunya hidup tak ubahnya mati. Ye Yueji, kau mati ribuan kali pun tak cukup menebus dosa pada ibuku. Aku akan mencari bukti, membongkar semua yang kau takutkan ke publik. Ye Yueji ingat kasus korupsi dulu. Tidak ada saksi atau bukti. Ia mengancam Lengke, jaga ibumu baik-baik. Ye Yueji, aku akan menunggu di sini, siap menghadapi kapan saja. Di villa, Luo Changdong memuji Haimeng karena bisa mempermainkan dua putranya. Dulu, Luo Changdong mengutus direktur hukum untuk mengawasi Sinan menulis surat wasiat. Ia tak menyangka Sinan sudah kenal direktur hukum itu, diam-diam menulis nama Siba di surat wasiat. Luo Changdong meminta kepala pelayan Jumo bersiap menyambut Ye Haimeng ke rumah. Di penjara, Siba menatap anting giok merah. Ia juga sedang merindukan Haimeng, mengingatkan diri untuk segera memecahkan situasi yang dibuat Luo Changdong. Haimeng mencari di tumpukan dokumen, tiba-tiba menemukan stempel aneh. Ia sadar kontrak pembelian tanah di luar negeri ditandatangani bersama oleh Yunhai dan grup investasi Chang Luo. Haimeng menelepon pasangan sahabatnya untuk membantu menyelidiki siapa yang mengatur transaksi sebidang tanah di Shiha. Keesokan harinya, Haimeng kembali ke villa menemui Luo Changdong. Ia meminta ayah mertuanya mengembalikan Siba. Luo Changdong agak kecewa karena mengira ia akan mengajukan syarat yang lebih kreatif. Haimeng menegaskan ia hanya butuh Siba. Ia bercerita 4 tahun lalu, direktur bisnis memperkenalkan sebidang tanah di Xia pada ayahnya. Ayahnya menolak karena hanya ingin berbisnis di dalam negeri, tapi pembelian tanah itu disetujui 3 kali dalam rapat pemegang saham. Setelah itu tanah dijual ke orang lain lalu dibiarkan terbengkalai sampai sekarang. Haimeng mengabarkan baru saja membeli kembali tanah di Xia. Jika Luo Changdong ingin mengambilnya, harus menyatakan surat wasiat Sinan tidak berlaku. Pasangan Siwe harus keluar dari dewan direksi Yunhai. Selain itu, ia harus membawa Siba pergi. Luo Changdong tertawa karena Chang Luo tidak butuh tanah itu. Karena yang diincar sejak awal adalah grup Yunhai. Ternyata Luo Changdong dalang di balik semua. Ia dengan cermat memilih, memaksa Sinan mendekati dan menikahi Haimeng. Ia memanfaatkan keluarga, perlahan menguasai Yunhai. Luo Changdong menyarankan Haimeng menyerahkan seluruh saham demi keselamatan. Ia akan menjadikan Siba menggantikan posisi Haimeng, menjadi pemegang saham terbesar Yunhai. Siba menolak karena tidak mau mengikuti rencana ayahnya. Haimeng, cepat ikut aku. Siba membawa Haimeng lari keluar, buru-buru bersembunyi di balik pohon. Haimeng, jangan takut. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Haimeng sedih, menyentuh bekas luka di pipi Siba. Haimeng, asalkan kamu tidak terluka, aku tidak akan sakit. Haimeng, maafkan aku, mereka keluargaku, tapi terus menyakitimu. Aku berharap tidak bermarga Luo, berharap bisa mengembalikan semuanya. Haimeng tidak membiarkan Siba berpikir macam-macam, karena sejak dulu ia tidak ada hubungan dengan mereka. Apapun yang terjadi, ia tetap percaya dan akan selalu bersamanya. Haimeng, kita akan berjalan bersama sampai akhir. Siba tahu ia belum bisa lepas dari keluarga Luo. Ia patuh kembali asalkan mereka membebaskan Haimeng. Sampai di rumah, Haimeng mendengar hasil penyelidikan Yan Jingcheng. Ia sudah memeriksa transaksi perusahaan pembeli tanah di Xia, menemukan satu rekening pribadi bernama Xiaoting yang mentransfer uang dari Tiongkok. Haimeng bilang itu bibinya. Jingcheng juga mendengar grup investasi Chang Luo diam-diam bangkrut. Mereka tampak makmur tapi sebenarnya defisit puluhan miliar. Haimeng paham kenapa keluarga Luo harus pindah ke villa. Luo Changdong pura-pura sakit tapi sebenarnya ke luar negeri untuk menyelamatkan grup Chang Luo. Jingcheng curiga Luo Changdong sudah lama mengincar harta keluarga Ye. Karena ayah Haimeng sangat waspada, ia mengutus putra sulung untuk mendekati Haimeng.
Hai Meng meminta Jing Cheng membantunya menyelidiki kecelakaan Luo Xinan. Dalam perjalanan ke rapat umum Yunhai, Siba pura-pura sesak napas. Jiang Lin buru-buru menghentikan mobil karena ingat adik iparnya punya gangguan kecemasan. Ia pernah melihat Siba tidak bisa menyetir pulang sendiri. Jiang Lin membuka pintu mobil membantu adik iparnya. Siba memanfaatkan kesempatan mengancam akan melompat ke sungai. Ia bersikeras tidak mau ke Yunhai untuk merebut harta orang lain. Ia tidak akan pernah menyakiti orang yang dicintai. Luo Changdong, aku belum bisa membalas jasa tapi tidak setuju kau menindas orang demi harta. Jika bermarga Luo adalah dosa, aku rela mengembalikan semua yang kau berikan untuk menebusnya. Luo Siba, teriakan pilu Hai Meng menggema di udara, menjadi penghiburan terakhir untuk Siba. Ia tersenyum lembut, menatap wajah Hai Meng untuk terakhir kali. Lalu tanpa ragu ia menjatuhkan diri ke sungai yang dingin, membawa cinta dan takdir pahit bersamanya. Tapi yang tidak ia sangka adalah cinta membara dan nekat dari Hai Meng. Karena ia pernah berjanji akan berjalan bersama sampai akhir. Melihat ayahnya pulang, Si Yue bertanya, "Kenapa tidak ke Yunhai?" Ia ingat adiknya juga pergi bersama. Jiang Lin gugup berkata, "Siba sudah tiada." Di rumah sakit, Hai Meng terbangun kaget. Ia panik mencari Siba karena tak ada yang mau memberitahu di mana dia. Ba Shen putus asa akhirnya mengungkapkan Siba sudah tiada. Karena ia jatuh ke arus bawah tanah yang sangat deras. Semua orang melompat menolong, tapi hanya berhasil menyelamatkan Hai Meng. Tim penyelamat mencari seharian tetap tidak menemukan Siba. Hai Meng tak sanggup menahan guncangan besar itu hingga pingsan. Tengah malam terbangun, Hai Meng yang kesepian kembali ke bawah pohon besar. Ia melihat Siba sedang berdiri menunggunya lalu tiba-tiba menghilang. Ia buru-buru mengirim pesan meminta Siba segera kembali ke sisinya. Ia menelepon tim penyelamat memohon mereka mencari Siba. Ia bertemu Lengke lalu meminta dia menghubungi Siba. "Hai Meng, Siba sudah tiada. Tapi Lengke dia pernah berjanji akan kembali ke sesiku." Siba berkata, "Selama aku sakit, dia pasti akan kembali." Tepat saat suara pesan masuk, ternyata Siba sudah menyiapkan kepergiannya dan menjadwalkan pesan untuk orang yang dicintai. "Hai Meng, saat kita baru jatuh cinta, aku masih menyisakan permintaan ketiga. Aku ingin menggunakannya untuk memintamu terus hidup. Aku berharap di hari-hari tanpaku, kau tetap kuat menjalani hidup sesuai keinginanmu. Hai Meng, aku benar-benar sangat mencintaimu." Di sisi lain, Si Yue tidak percaya adiknya pergi begitu saja. Ia iri Siba selalu diistimewakan, tapi sebenarnya tetap menyayangi satu-satunya adik kandungnya. Ia akan meminta maaf pada Hai Meng, asalkan adiknya selamat. Kembali ke markas, Hai Meng menatap foto Siba dengan penuh perhatian. Ia ingin Hai Meng hidup baik-baik tapi tak bisa lagi menghapus luka, mengupas permen buah, atau mengisi kekosongan di hatinya. Hai Meng menarik napas dalam-dalam lalu memanggil Lengke untuk menyusun rencana balasan. Membuka kembali kotak busur panah milik Siba, Hai Meng menemukan sebuah buku milik Luo Xinan. Ia menyadari setiap halaman buku ditandai satu huruf. Ia buru-buru mengumpulkan semuanya, ternyata membentuk sebuah pesan. Xinan mengungkapkan dokumen rahasia ada di balik lukisan cat minyak. Di rumah besar, Luo Changdong melihat lukisan cat minyak jatuh. Ia memerintahkan kepala pelayan memeriksa kamera keamanan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Ternyata Guanjie diam-diam masuk ke rumah besar, mengambil dokumen rahasia di balik lukisan. Di amplop, Luo Xinan menuliskan untuk dikirim ke Hai Meng. Ia merekam video segera setelah menyelesaikan prosedur pernikahan dengan Hai Meng. "Hai Meng, maaf aku telah menipumu. 6 bulan lalu ayahku gagal investasi properti sehingga harus menanggung utang besar. Jika aku kabur, seluruh keluarga harus menghadapi krisis terbesar dalam hidup mereka. Selain itu, ayah mengancam nyawa putraku, jadi aku terpaksa mendekatimu, menggunakan nama harta bersama untuk menguras hartamu. Tapi Hai Meng, aku ingin mengubah rencana. Aku sudah menyiapkan orang di luar negeri untuk diam-diam membawamu keluar dari hotel. Setelah itu, aku akan pulang memanfaatkan saham Yunhai untuk menukar modal menyelamatkan Chang Luo. Terakhir, aku akan datang meminta maaf padamu. Hai Meng,
Aku hanya bisa melakukan ini untuk melindungi keluarga tanpa menyakitimu. Tapi jika aku tidak selamat, kau harus berusaha merebut kembali seluruh Yunhai, karena aku merasa ayah tidak akan melepaskan kita. Haimeng tak menyangka Luo Changdong tega pada anaknya sendiri. Tepat saat itu, Jing Cheng mengirim video dari kamera keamanan hotel luar negeri. Ternyata bukan hanya Haimeng, Sinan juga ditenggelamkan ke kolam renang. Saat itu ia sadar orang suruhan ayahnya mengawasi. Jadi pura-pura menyerang Haimeng. Sinan berniat membuat Haimeng pura-pura mati lalu diam-diam membawanya keluar hotel. Tapi seperti yang diduga, ayahnya tidak melepaskannya. Tepat saat ada orang lewat, tanpa sengaja menyelamatkan mereka. Namun Luo Changdong tidak berhenti, terus memerintahkan orang membunuh pasangan suami istri itu. Sinan menarik Haimeng melarikan diri, tapi Tian Luo Diwang tidak membiarkannya selamat. Haimeng sesak napas karena marah, nekat pergi ke rumah besar malam itu juga. Ia membawa anak panah, mengarahkannya ke mata Luo Changdong. Haimeng menuntut Luo Changdong, jika ingin merampas harta, kenapa harus menyakiti Sinan? Luo Changdong tidak butuh anak sulung yang tidak punya kesadaran mewarisi usaha keluarga. Sinan dikorbankan demi keluarga, itulah kehormatan. Luo Changdong menegaskan siapapun yang menghalangi langkah investasi Chang Luo harus mati. Karena di dunia bisnis yang dingin dan kejam, hanya ada pertarungan sengit, tidak ada perasaan. Haimeng menertawakan Luo Changdong yang sangat menyedihkan. Ia tidak pernah merasakan cinta keluarga, juga tidak dihormati anak-anaknya. Luo Changdong, kau kira mengumpulkan modal bisa menguasai dunia? Aku akan jadi lawanmu agar kau tahu siapa yang benar-benar kuat. Di dunia ini, bukan hanya laki-laki yang bisa menguasai segalanya, bukan hanya kejam yang bisa mendapatkan semua. Aku akan melindungi Yunhai milikku, sekaligus menghancurkan investasi Chang Luo milikmu. Keesokan harinya, perang resmi dimulai. Grup Chang Luo mendapat suntikan modal asing, sedangkan Yunhai ditekan habis-habisan. Dalam lebih dari seminggu, aset Yunhai menyusut lebih dari 10 miliar. Sampai di rumah, Bashen melihat ibunya buru-buru mengemas barang. Ia menjelaskan ingin pergi berlibur bersama suami beberapa hari. Bashen berdalih lapar agar ibunya mau memasak. Ia buru-buru menggeledah koper, menemukan ponsel asing. Ternyata di dalamnya tersimpan banyak riwayat transfer. Tak disangka, Ye Yueji memergoki dan memarahi anaknya tidak tahu balas budi. Bashen menyarankan ayahnya menyerahkan diri jika tidak ingin melibatkan ibu dan keluarga Ye. Ayah, aku tidak lupa hari ibu menjemputku dari panti asuhan. Aku kecil dan takut, berlutut di depan ayah, rela dimarahi dan dipukul, hanya agar diakui sebagai anak. Tapi ayah, pernahkah ayah mendengarkan aku bicara sampai selesai? Jangan limpahkan semua rasa sakit karena tidak bisa punya anak kandung ke aku. Karena aku manusia, bukan anjing atau kucing. Selama lebih dari 20 tahun aku sudah berbakti pada ayah dan ibu. Maka mulai sekarang aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Bertemu Lengke, Bashen melaporkan sudah mengirim semua bukti percakapan dan riwayat transaksi gelap Ye Yueji. Ia bercerita ayahnya menyembunyikan dokumen rahasia di USB, hanya akan meminta orang memulihkan jika diperlukan. Lengke memeluk Bashen, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Lengke, aku sudah tidak punya keluarga lagi. Bashen, mulai sekarang jadilah dirimu sendiri. Di jembatan kenangan, Haimeng berdiri diam. Hatinya terngiang setiap kata cinta Siba seperti lagu lama yang belum pernah selesai. Dalam sekejap, lampu padam selama 30 detik, langit tiba-tiba turun hujan. Seperti sudah diatur takdir. Dalam hujan samar, langkah kaki perlahan mendekat, membawa cahaya hangat dari lampu kuning di belakang Haimeng. Suara itu terdengar, sangat familiar hingga menyakitkan. Siba muncul di bawah hujan, sosoknya seperti keluar dari mimpi indah. Haimeng tak berani percaya pada matanya. Jika ini mimpi, tolong jangan bangunkan dia. Meski hanya sesaat, ia ingin memeluk Siba erat-erat, memeluk semua cinta yang belum sempat utuh. Setelah tahu semua ini bukan mimpi, Haimeng tetap menatap Siba. Karena ia takut Siba menghilang, takut tak bisa melihatnya lagi. Haimeng, kita akan selalu bersama, tapi lain kali jangan ambil risiko demi aku lagi. Haimeng mengakui ia tak sempat berpikir panjang. Ia hanya tak ingin Siba menanggung semuanya.
sendirian menghadapi bahaya hidup dan mati. Siba mengungkapkan ia diam-diam bekerja sama dengan orang dalam keluarga Ye. Ia menyiapkan perahu penyelamat di dekat tepi. Saat kekacauan terjadi, ia lebih dulu menyelamatkan Siba. Haimeng, aku sangat takut saat kau melompat menyusulku. Lain kali kau harus lebih menghargai dirimu demi aku. Siba, setelah semua ini selesai, mari kita mulai hidup baru. Haimeng, aku akan selalu di sini menunggumu. Keesokan harinya, Yunhai mengadakan rapat pemegang saham. Luo Changdong menyadari semua orang di pihaknya tidak hadir. Kepala pelayan Mokui melaporkan ketua sudah pergi, tapi Haimeng sudah menghadang di jalan. Atas nama putra bungsu Luo Changdong, ia menegur Haimeng karena keputusan salah yang membuat saham Yunhai anjlok. Selain itu, 29 hotel cabang menyatakan memisahkan diri dari kantor pusat. Luo Changdong meminta Haimeng menyerahkan hak pengelolaan Yunhai, sekaligus menghitung ulang saham yang dimiliki. Luo Changdong, jika kau memaksa, mari kita hitung satu persatu semua hutang. Haimeng memutar video pengakuan Sinan yang tidak jujur saat menikah. Maka ia menyatakan melepaskan harta bersama dalam pernikahan dengan Haimeng. Surat wasiat yang ditulis dalam keadaan terpaksa tidak berlaku. Luo Changdong menilai sebelum pengadilan mengesahkan video itu, Haimeng jangan harap bisa menyentuh 37% saham. Selain itu, para pemegang saham sedang menjual saham, sehingga Yunhai hanya tinggal nama. Dan Han melaporkan semua pemegang saham yang absen sudah memberi kuasa pada direktur utama Ye. Luo Changdong tetap puas karena saham Yunhai sudah anjlok. Haimeng menantang Luo Changdong untuk melihat siapa yang akan bangkrut. Luo Changdong tak percaya Haimeng punya cukup uang untuk menaikkan harga saham. Haimeng mengungkapkan orang tuanya sudah lama membangun sistem dana kepercayaan keluarga di dalam dan luar negeri. Siapapun yang menguras grup, Haimeng tetap bisa merebut kembali semuanya. Luo Changdong memuji Haimeng hebat, mengakui dirinya gagal berinvestasi, tapi ia tidak mengizinkan siapapun keluar dari ruangan ini. Karena urusan perusahaan sudah selesai, sekarang kita hitung soal nyawa. Lengke menuntut kenapa setiap beberapa bulan ada transfer besar ke rekening istri Ye Yueji. Ia bercerita 6 tahun lalu, grup Chang Luo ingin menarik Yunhai untuk berinvestasi di proyek properti luar negeri. Setelah ditolak, Luo Changdong menyuap direktur keuangan Ye Yueji. Pasangan Ye Yueji memanfaatkan jabatan untuk diam-diam menarik uang dari banyak cabang. Setelah dikirim ke luar negeri lewat banyak jalur gelap, mereka berbagi dengan grup Chang Luo. Ibu Lengke menolak bersekongkol, akhirnya dijebak hingga koma. Haimeng melanjutkan, Ye Yueji membiarkan ayahnya kambuh penyakit jantung, istrinya memasukkan ibunya ke panti jompo. Ternyata Du Meiyun mengirim rekaman suara ke Haimeng, mengakui menghasut pasangan Ye Yueji mencelakai orang tuanya. Haimeng mengabarkan polisi sudah menemukan gambar Luo Changdong memaksa ibunya menandatangani. Luo Changdong berkata ia merayakan ulang tahun ke-60. Menantunya muncul di panti jompo. Jiang Lin bercerita malam itu ayahnya memintanya mengambil obat ke sana. Ia ingat ayahnya istirahat 1 jam di tengah pesta, tapi melihat mobil ayah di panti jompo. Ia bisa jadi menantu penurut tapi tidak akan pernah bersekongkol mencelakai orang. Haimeng melanjutkan perhitungannya. Ia membongkar Luo Changdong memaksa putra sulung menipu pernikahan, lalu mencelakai istri demi merebut Yunhai. Tapi takut rahasia terbongkar, jadi memutuskan membunuh anaknya sendiri. Luo Changdong bersikeras hidup adalah perhitungan. Tidak ada cinta dan kebaikan sejati. Tepat saat itu, Siba membuka pintu lebar-lebar, membawa cahaya terang ke ruangan gelap itu. Keesokan harinya, Jiang Lin membawa istrinya ke rumah baru. Si Yue bertanya pada suaminya, "Kita akan hidup seperti orang biasa?" Jiang Lin merasa hidup orang biasa punya kebahagiaan sendiri. Meski ia tidak bisa memberi banyak harta, tapi bersumpah akan memberikan rumah yang hangat. Si Yue juga berjanji akan berusaha menjadi istri yang baik. Di rumah sakit, Bashan menyuruh Lengke beristirahat, ia akan menjaga ibunya. Ia yakin ibunya tak tega melihat putrinya menderita, pasti akan segera sadar. Di sisi lain, Siba menonton video kakaknya Sinan, berharap di kehidupan berikutnya bisa jadi teman dengan Siba. Haimeng terbangun, menasihati Siba untuk melepaskan semua duka di hati. "Haimeng, kau benar, luka setelah operasi tidak akan sakit lagi. Beberapa hal dalam hidup, jika bisa dilepaskan, tidak akan menyakitkan lagi.
Setelah Haimeng keluar dari rumah sakit, Siba mengajaknya ke bawah pohon besar. Ia baru menyentuh papan nama. Ribuan bintang langsung bersinar. Haimeng, pohonmu hidup lagi, akhirnya kita berhasil melewati semua cobaan, menggapai bintang-bintang. Haimeng telah menjadi pohon besar, mampu melewati badai tanpa bergantung pada siapapun. Semoga semua gadis punya keberanian menaklukkan segala kesulitan dalam hidup. Dan cerita pun berakhir.